Bab 621 Percakapan menarik dengan dewa yang telah lama terlupakan bagian L. Malam telah tiba dan Kaisar Jerman berdiri di dalam piramida raksasa yang dulunya merupakan kuil bagi dewi misterius yang pernah ditemuinya di kota kuno Teotihuacan. Bagian dalamnya diterangi cahaya halus, yang ia yakini sebagai karya dewa tersebut. Ciri paling menonjol dari interior piramida ini bukanlah keindahan hiasannya yang masih asli, melainkan laba-laba yang tak terhitung jumlahnya yang merayap di antara dinding-dindingnya. Ketika Berengar melihat ini, ia merasa seolah-olah mengetahui identitas perempuan yang duduk di altar dengan anggun. Akhirnya, ia tak kuasa menahan keterkejutannya dan menyuarakan pikirannya dengan lantang. "Kau adalah Dewi Agung Teotihuacan, bukan?" Meskipun Berengar tidak dapat mengatakannya, Dewi misterius itu tersenyum di balik hiasan kepalanya sebelum menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. "Mereka bilang kamu berpengetahuan luas tentang sejarah dunia ini, dan meskipun sejarahnya berbeda dengan sejarah tempat asalmu, senang rasanya mengetahui bahwa aku tidak sepenuhnya dilupakan." Berengar tercengang. Lagi pula, para sejarawan hanya tahu sedikit tentang dewi ini. Bahkan namanya pun tidak tercatat dalam sejarah, dan keberadaannya sepenuhnya hanya spekulasi. Karena itu, muncul beberapa teori gila tentang perannya dalam peradaban kuno, yang paling umum adalah ia adalah dewi dunia bawah. Di antara teori-teori aneh ini terdapat gagasan bahwa ia mungkin memiliki jenis kelamin campuran. Bagaimana para sejarawan memunculkan teori ini, Berengar sejujurnya tidak tahu, karena sejarah Amerika pra-Columbus bukanlah keahliannya. Namun, ini menjadi pertanyaan yang paling relevan dalam benaknya, dan ia kesulitan untuk meminta klarifikasi mengenai hal tersebut. "Apakah kamu tahu, seorang wanita, di sana?" Sang Dewi langsung tertawa terbahak-bahak melihat ekspresi canggung di wajah Kaisar Jerman. Setelah beberapa saat, ia menenangkan diri, sebelum menjawab pertanyaan Berengar dengan pertanyaannya sendiri. "Apakah kamu ingin melihat?" Berengar menelan ludah mendengar jawaban seperti itu. Ia harus mengakui bahwa ia tidak menyangka akan mendapat jawaban seperti itu. Biasanya, seseorang akan berbalik arah dan lebih memilih hidup dalam ketidakpastian daripada mengetahui kebenaran dari hal semacam itu. Mungkin karena Baduhena telah menganugerahi Berengar anugerah keberanian, tetapi ia perlahan menganggukkan kepalanya dalam diam. Melihat hal ini, Sang Dewi tersenyum sebelum menyibakkan roknya, memperlihatkan kejantanannya yang besar dan kecoklatan. Berengar hampir tak percaya dengan apa yang dilihatnya, karena sesaat kemudian, Sang Dewi menyembunyikan bagian bawah tubuhnya dengan rok sebelum menggoda Berengar atas pemikirannya yang aneh. "Harus kuakui kau memang orang yang aneh. Kebanyakan orang di posisimu pasti penasaran bagaimana mereka berakhir di dunia ini, siapa yang mengendalikan mereka, dan apa rencana para dewa untuk mereka. Namun, kau lebih tertarik membuktikan kebenaran sebuah teori sejarah yang samar. Nah, apakah kau puas dengan jawabannya?" Berengar berusaha keras untuk menerima apa yang baru saja disaksikannya, dan hanya menatap Sang Dewi dengan kaget. Ia hanya menganggukkan kepala dalam diam, dengan ekspresi tercengang di wajahnya. Setidaknya, rasa ingin tahu historisnya telah terjawab. Entah itu jawabannya, Berengar berharap hanya ia yang tahu. Melihat respons Berengar, Sang Dewi turun dari altarnya dan mendekati Berengar dengan goyangan menggoda. Ia meletakkan telapak tangannya di bahu Berengar sambil membisikkan sesuatu ke telinganya. "Ingin membaca lebih banyak bab? Kunjungi **com. Sekarang setelah aku menjawab pertanyaanmu, bagaimana kalau kamu menjawab salah satu pertanyaanku?" Berengar tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap gerakan Sang Dewi, tetapi ia memilih untuk tidak memprovokasinya dan malah menjawab ya. "Apa yang ingin kamu ketahui?" Dewi Agung Teotihuacan menanggalkan hiasan kepala burungnya, memperlihatkan wajah yang sangat feminin dan cantik. Rambutnya yang panjang dan gelap tergerai hingga pinggul, dan matanya yang berwarna coklat gelap. Kulitnya kecoklatan seperti penduduk asli, dan jika Berengar tidak menyaksikan kejantanannya, ia pasti yakin bahwa wanita itu adalah wanita tercantik yang pernah ditemuinya. Selain wajahnya, ia memiliki tubuh berlekuk dengan bentuk tubuh jam pasir yang sempurna, menopang payudara besar yang menyaingi kebanyakan istri Berengar. Bahkan, ia penasaran seperti apa penampilannya saat telanjang, mengingat ia memiliki tubuh bagian atas perempuan, tetapi tubuh bagian bawah laki-laki. Ketika Sang Dewi melihat tatapan ingin tahunya, ia hanya menyeringai sebelum menggodanya. "Kalau kau menatapku dengan penuh kerinduan, aku mungkin harus bermain-main denganmu. Tapi, itu harus menunggu sampai kita selesai mengobrol sebentar. Jadi, katakan padaku, apa rencanamu untuk kekaisaran Aztec?" Berengar langsung tersadar ketika mendengar kata-kata itu dan merenungkan pertanyaan wanita itu dengan penuh tekad. Masih banyak pertanyaan di benaknya, tetapi kuncinya adalah keberadaan kekaisaran Aztec di dunia ini. Jadi kekaisaran Aztec sudah ada di garis waktu ini. Sang Dewi menganggukkan kepalanya sebelum menjawab pertanyaan Berengar. Memang,
gadis kecil yang kau bawa ke reruntuhan ini adalah putri ketiga kekaisaran mereka. Jadi, izinkan aku mengulanginya, apa rencanamu untuk kekaisaran Aztec? Berengar berpikir panjang dan saksama tentang pertanyaan ini. Ia khawatir jika salah menjawab, sang dewi akan merenggut nyawanya. Maka, untuk menguji dugaan, ia mengajukan pertanyaan yang murni hipotetis. Apakah kamu akan marah jika jawabanku adalah penaklukan? Sang dewi tidak berperilaku seperti yang diharapkan Berengar dan langsung terkikik sebelum menjawab pertanyaannya. Kau pikir aku peduli pada suku Aztec? Mereka bahkan tidak tahu aku ada, apalagi menyembahku. Tidak, peradaban yang dulu menganggapku sebagai dewi mereka sudah lama punah, terserah kau mau berbuat apa pada suku Aztec. Aku hanya ingin tahu apakah kau berencana mengikuti jalan yang sama seperti kehidupanmu sebelumnya. Berengar merasa lega ketika menyadari dia tidak akan membunuhnya karena menjawab salah, jadi dia tidak ragu untuk menyuarakan pikiran jujurnya tentang masalah tersebut. Awalnya, saya berencana menaklukkan Mesoamerika. Lagi pula, ada persediaan sumber daya yang sangat besar di sini yang saya butuhkan agar kekaisaran saya benar-benar makmur. Namun, ketika saya merenungkan gagasan ini, hal seperti itu tampaknya bukan hanya mustahil, tetapi juga merupakan rute terpanjang menuju kesuksesan. Jika saya benar-benar menempuh rute penaklukan, hanya ada satu cara yang memungkinkan untuk mendapatkan sumber daya di wilayah tersebut. Yaitu melalui kerja paksa, dan saya membenci hal semacam itu. Faktanya, saya tidak memiliki populasi yang cukup untuk menjajah Mesoamerika seumur hidup ini. Itulah sebabnya saya mempertimbangkan alternatif lain, yaitu memaksa kekaisaran Aztec tunduk pada Reich dan membuat mereka mengakui kami sebagai penguasa mereka. Dengan demikian, suku Aztec dapat terus menguasai tanah-tanah ini, dan menggunakan gerombolan budak mereka yang besar untuk menambang sumber daya yang saya perintahkan, di mana mereka kemudian akan membayar upeti kepada tanah air. Hal ini memungkinkan saya untuk secara perlahan dan bertahap memasukkan emas dan perak ke dalam perekonomian saya, dengan cara yang tidak akan menghancurkannya. Sang Dewi hanya tersenyum pada Berengar dan mengangguk setuju. Setelah itu, ia meraih kepala Berengar dan mencium bibirnya. Saat itu juga, Berengar merasakan sakit yang membakar di dalam tubuhnya, dan sesaat kemudian, ia berlutut, memegangi dadanya dengan geram. Ia menatap perempuan itu dengan geram sambil menginterogasinya atas tindakannya. Apa yang baru saja kau lakukan padaku? Sang Dewi mengerutkan kening dan menjentik dahi Kaisar Jerman sebelum memarahinya atas nada bicaranya. Kau seharusnya bersyukur aku telah menaruh perhatian padamu. Jika kau harus tahu, aku telah menghapus tanda yang telah dicap Dewa Abraham pada jiwamu, dan menggantinya dengan tanda milikku sendiri. Ketika tubuhmu akhirnya meninggalkan dunia ini, jiwamu akan tinggal di sini bersamaku selamanya. Ini adalah hadiah terindah yang bisa kuberikan padamu sebagai Dewi Dunia Bawah. Percayalah, ini adalah alternatif yang lebih baik daripada tujuanmu sebelumnya. Berengar menatap perempuan itu dengan kaget. Ia tak percaya apa yang baru saja didengarnya. Karena itu, ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya dalam hati. Tuhan Abraham itu nyata. Sang Dewi mengerutkan kening ketika mendengar ini. Jelas, ia tidak berhubungan baik dengan Dewa Abraham. Namun, akhirnya, ia mendesah sambil menganggukkan kepala sebelum menjawab. Memang, dia tidak sekuat yang diyakini para penyembahnya. Malahan, dia termasuk dewa terlemah, sehingga dia tidak memiliki pengaruh nyata terhadap dunia selain dari apa yang dilakukan para pengikutnya atas namanya. Namun, karena orang tuamu membaptismu saat lahir, dia berhak atas jiwamu, dan percayalah ketika kukatakan bajingan tua itu telah menakdirkanmu untuk masuk neraka. Sungguh memalukan, tetapi satu-satunya cara untuk menghapus cap dewa adalah dengan dewa dunia bawah lain yang lebih kuat menggantikannya dengan cap mereka sendiri. Berengar memandang sekelilingnya dan menganggukkan kepalanya tanda setuju sebelum bercanda tentang situasinya. Kurasa keabadian di sini lebih baik daripada di dalam lubang, terutama saat aku punya dewi secantik itu yang menjagaku. Dewi Agung Teotihuacan terperangah mendengar jawaban ini. Bahkan setelah memperlihatkan bagian bawah tubuhnya, bajingan gila ini masih berani mengatakan hal seperti itu. Ia tak kuasa menahan diri untuk tidak tersipu sebelum menggumamkan sesuatu dengan suara pelan. Jangan cari dewa lain untuk menggantikan mereka, atau aku tidak akan pernah memaafkanmu. Berengar menatap Sang Dewi dengan tatapan penuh tanya. Ia tidak begitu mendengar apa yang dikatakannya dan meminta klarifikasi. Maaf. Apa itu tadi? Pada saat berikutnya, Sang Dewi bersikap seolah-olah dia tidak pernah mengatakan apapun. Aku tidak mengatakan apa-apa. Berengar mendengus mendengar ketidakbersalahannya itu sebelum mengalihkan pembicaraan ke hal yang lebih penting. Lagi pula, ini adalah percakapan terpanjang dan paling produktif yang pernah ia lakukan dengan seorang dewa, dan ia ingin mempelajari semua yang ia bisa tentang aspek supernatural dunia ini. Jadi jika Tuhan Abraham itu ada, lalu mengapa aku bereinkarnasi ke dunia ini?
Bab 622. Percakapan menarik dengan dewa yang telah lama terlupakan bagian 2. Dewi Agung Teotihuacan menatap Berengar dengan seringai jenaka sebelum dia menanggapi pertanyaannya dengan cara yang sengaja dibelokkan. Maaf, tapi itu bukan sesuatu yang bisa kuungkapkan. Jangan khawatir, aku yakin suatu saat nanti kau akan menemukan orang-orang yang membawamu ke sini, dan pada hari itu kau bisa menanyakan semua pertanyaan yang kau inginkan tentang peranmu di dunia ini. Untuk saat ini, ketahuilah bahwa jiwamu milikku, jadi jangan lakukan apapun yang akan mempermalukanku. Menanggapi hal ini, Berengar hanya terkekeh sebelum menanggapi sindiran sang dewa. Baiklah, aku janji tidak akan melakukan apapun yang mencemarkan nama baikmu. Setelah itu, mereka berdua tertawa bersama, menyadari sepenuhnya bahwa Berengar tidak akan menepati janjinya. Ketika mereka akhirnya tenang, Kaisar Jerman mengajukan pertanyaan terpenting berikutnya yang ada di benaknya. Jadi, gadis yang kubawa itu putri Kekaisaran Aztek. Untung saja aku tidak membunuhnya. Sang Dewi menganggukkan kepalanya sebelum menyetujui apa yang dikatakan Berengar. Ya, saya yakin itu akan sangat merusak prospek Anda untuk mengubah Kekaisaran Aztek menjadi protektorat. Mendengar ini, Berengar mendesah sebelum mengamati bagian dalam kuil. Ia bahkan tidak tahu harus mulai dari mana dalam kampanye penaklukannya atas Kekaisaran Aztek. Akhirnya, ia terpaksa meminta pendapat Sang Dewi. Jadi bagaimana sekarang? Sang Dewi meninggalkan Berengar dan kembali duduk di altarnya dengan penuh makna. Ia tak ragu menanggapi pertanyaan Berengar dengan pendapatnya tentang bagaimana sebaiknya ia melanjutkan. Untuk saat ini, kalian berdua bisa tinggal di sini selama yang kalian butuhkan. Gadis itu terluka, kan? Dia butuh waktu untuk pulih. Untungnya bagi kalian, aliran waktu berjalan lebih lambat di wilayahku daripada di dunia nyata. Apa yang tampak seperti seumur hidup di dunia ini akan terasa seperti hitungan menit di luar sana. Itulah sebabnya kota terbengkalai ini tidak terlihat sedikit pun lapuk. Berengar terkejut ketika mendengar ini, dan dia langsung mengajukan pertanyaan berikutnya. Akankah aku menua selagi berada di alam suci milikmu ini? Sang Dewi menggelengkan kepala sebelum meletakkan dagunya di telapak tangannya. Ia terdiam beberapa saat untuk terlihat cantik sebelum menjawab pertanyaan Berengar. Sama sekali tidak. Aku punya kendali penuh atas semua yang ada di wilayah kekuasaanku, termasuk apakah kalian berdua akan bertambah tua seiring waktu. Jika kalian berusaha keras untuk menyenangkanku, aku jamin aku akan membuatmu semudah saat kalian menginjakkan kaki di dunia suciku. Berengar terkekeh mendengarnya lalu mengangkat sebelah alisnya. Mau baca bab selanjutnya? Kunjungi panda.novel.com. Tolong kamu bagaimana tepatnya? Sang Dewi menatapnya dengan ekspresi menggoda sambil sengaja memberikan jawabannya secara samar. Kau akan segera tahu. Untuk saat ini, gunakanlah waktu luang yang kuberikan padamu untuk mengobati luka gadis itu, dan ajari dia bahasamu. Aku yakin itu akan berguna untukmu di masa depan. Jawaban ini membuat Berengar penasaran, dan dia segera menindaklanjuti pernyataannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi sekarang kita bisa berkomunikasi satu sama lain. Apakah kemampuan itu akan hilang saat kita meninggalkan wilayahmu? Menanggapi hal ini, Sang Dewi menganggukkan kepalanya sebelum menjelaskan lebih lanjut masalahnya. Di alam ilahiku, penghalang bahasa tidak ada, tetapi saat kalian berdua pergi, kalian akan kembali terikat oleh batasan itu. Aku adalah Dewi Dunia Bawah. Aku tidak memiliki sarana untuk memberimu anugerah komunikasi universal. Jika kau menginginkan hal seperti itu, kau harus mencari Dewa Pengetahuan. Berengar mendesah pasrah mendengar ini. Jika memang begitu, ia tak punya pilihan selain mengikuti saran Sang Dewi. Lagi pula, ia membutuhkan penerjemah untuk berkomunikasi secara efektif dengan Kekaisaran Aztek. Tentu saja, ia masih berencana berperang, karena ia tahu Kekaisaran Pribumi tidak akan menyerah tanpa unjuk kekuatan yang tepat. Namun, menyandera sang putri, dan memanfaatkannya untuk menerjemahkan tuntutannya, akan menjadi alat tawar-menawar yang ampuh. Dengan mengingat hal itu, Berengar menganggukkan kepala dalam diam sambil menyusun rencana. Setelah itu, ia menatap Sang Dewi, yang sedang tersenyum padanya, dan menanggapi dengan pikirannya. Baiklah, haruskah kita menjemput gadis itu? Ada banyak hal yang ingin ku bicarakan dengannya. Akan tetapi, tanggapan Sang Dewi mengejutkan Berengar karena dia segera menolak tawaran tersebut. Kau boleh menemuinya kalau mau, tapi aku tak akan bicara dengannya. Saat kalian berdua memutuskan untuk meninggalkan tempat ini, aku akan mengubah ingatannya agar dia tak mengingat apapun tentang perjalanan ini selain saat-saat yang kalian lalui bersama. Jika aku muncul di hadapannya lagi, itu hanya akan memperumit masalah. Jawaban ini membingungkan Berengar, dan dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya dalam benaknya. Apa yang akan kau lakukan saat aku bersama sang putri? Bukankah kesepian sendirian di sini? Menanggapi pertanyaan ini,
Sang Dewi hanya mengejek sebelum menjentikkan hidung Berengar sekali lagi. Aku telah hidup sendirian di alam suci ini selama-lamanya, menurut standar manusia fana. Kurasa aku akan baik-baik saja tanpamu, lagi pula, tak lama lagi kau akan datang berbondong-bondong mencariku. Lagi pula, aku tahu betapa berharganya umurmu bagimu. Berengar terkekeh saat mendengar ini sebelum menjawab dengan pertanyaan lain. Bagaimana kalau aku meninggalkan tempat ini? Kamu akan sendirian lagi untuk beberapa waktu. Menanggapi hal ini, Sang Dewi tertawa sebelum membuat lelucon tentang kematian Berengar. Paling lama beberapa dekade. Aku wanita yang sabar, dan jiwamu kini milikku. Tak lama lagi kau akan kembali ke wilayahku, tempat kita akan menghabiskan kekekalan bersama. Berengar tidak tahu harus menanggapi bagaimana. Ia sungguh tidak bisa memahami humor makhluk suci seperti Dewi ini. Ia hanya menghela napas sebelum mengalihkan pembicaraan lagi. Baiklah, aku akan pergi mencari sang putri, sampai kita bertemu lagi, Dewi. Setelah Berengar lama tak terlihat, Sang Dewi mendesah berat sebelum ambruk di altarnya. Ia memasang ekspresi kalah di wajahnya saat ia mempertanyakan tindakannya. Ada apa denganku? Kenapa aku menyelamatkan jiwanya dari kutukan? Setelah mengatakan ini, ia menunduk melihat tubuh bagian bawahnya dan menyadari bahwa ia sedang mendirikan tenda. Saat itulah ia tertawa sendiri dan mengomentari seluruh situasi itu sambil mendesah berat. Tentu saja itu sebabnya. Berengar tidak tahu, tetapi Dewi campuran itu berfantasi tentangnya saat ia tidak ada. Sedangkan pria yang dimaksud, ia bergegas turun dari kuil dan mendapati Putri Aztek masih tertidur di sisi sebuah bangunan. Ia baru benar-benar tersadar setelah sentuhan tangan itu menyentuh dahinya. Reaksi pertamanya adalah memandang sekeliling dan menyaksikan kemegahan kota kuno Teotihuacan, yang masih dalam masa kejayaannya. Helaan napasnya terdengar, diikuti oleh pikiran-pikiran yang berkecamuk di benaknya. Jadi ini kota para dewa, iya. Setelah berkata demikian, dia teringat pada wanita aneh berhiaskan kepala burung yang muncul entah dari mana dan segera menoleh ke arah Berengar sebelum menanyakan pertanyaan dalam benaknya. Di mana dia? Berengar terkekeh sebagai tanggapan sebelum memberikan penjelasan yang tidak masuk akal untuk menenangkan Putri Aztek. Dia sudah pergi. Tidak ada yang perlu kau khawatirkan. Kau tidak akan bertemu dengannya lagi dalam waktu dekat. Sang putri prajurit menatap Berengar dengan bingung sebelum mencoba berdiri. Namun, sesaat kemudian, ia segera menyadari bahwa ia masih terluka dan jatuh berlutut sambil meringis kesakitan. Berengar menatap gadis itu dengan simpati dan sekali lagi menawarkan untuk menggendongnya di punggungnya. Gadis itu menerimanya dengan enggan. Terima kasih. Berengar tersenyum sambil mengangkat wanita itu ke punggungnya sebelum memperkenalkan dirinya. Saya Berengar von Kufstein, siapa nama Anda? Putri Aztek itu menatap Kaisar Jerman dari belakang dengan ekspresi rumit. Akhirnya, ia mengungkapkan kebenaran identitasnya. Telexictli. Berengar menganggukkan kepalanya ketika mendengar ini sebelum menanggapi gadis itu dengan senyuman ramah. Baiklah, Telexictli, ayo kita cari tempat menginap. Sepertinya kabut ini tidak akan hilang dalam waktu dekat, jadi kita harus memilih penginapan yang bisa membuatmu beristirahat dengan baik. Putri Aztek itu tetap diam sementara Berengar memilih bangunan yang paling dekat dengan kuil Dewi Agung Teotihuacan. Setelah semua yang dikatakan dewa itu, ia tahu ia harus menjilatnya agar dapat menyelamatkan hidupnya dari aliran waktu yang unik di alam suci ini. Dalam beberapa hari berikutnya, Berengar akan memberikan pertolongan medis dasar pada pergelangan kaki Putri Aztek yang terkilir dan mengajarinya cara berbicara dalam bahasa Jerman. Ia juga akan menghabiskan waktu luangnya untuk mengunjungi Dewi Agung Teotihuacan dalam upayanya untuk menenangkannya. Bagaimanapun, keberadaannya bergantung padanya. Bab 623 Perpisahan yang Hikmat. Berjam-jam telah berlalu sejak Honoria dan tim pencarinya pertama kali turun ke lembah sungai untuk mencari Kaisar Jerman yang hilang, namun mereka masih belum menemukan petunjuk tambahan. Meskipun waktu itu singkat di dunia nyata, itu terasa seperti beberapa bulan di alam ilahi Dewi Agung Teotihuacan. Putri Bizantium hampir menyerah ketika ia menemukan sesuatu yang menarik di dekat air terjun. Ada jejak perkelahian, dan sebuah kapak obsidian primitif tergeletak di tanah. Jelas, Berengar dan siapapun yang dikejarnya telah bertempur di lokasi ini. Honoria langsung memanggil rekan-rekannya, memberi isyarat tentang temuannya. Di sini. Kayaknya aku menemukan sesuatu. Para prajurit di bawah komando Honoria segera mengikuti perintahnya dan menyelidiki lokasi konflik. Mereka tidak perlu bersusah payah untuk melihat jejak kaki yang mengarah ke tebing terdekat. Anehnya, hanya ada sepasang jejak kaki, yang membuat Honoria kebingungan. Tidak ada tanda-tanda jasad, sehingga ia tidak dapat memahami apa yang terjadi pada orang yang dilawan Berengar. Namun, sekarang bukan saatnya untuk mengkhawatirkan hal-hal semacam itu. Karena Honoria telah mengikuti Berengar sejauh ini, ia tidak akan goyah meskipun telah menemukan tebing.
Dengan tekad yang kuat di mata hijau minnya, sang putri Bizantium itu berpegangan pada tepi tebing dan mulai mendaki. Sisa regu pencari mengikuti langkah komandan mereka dan perlahan tapi pasti mendaki tepi tebing di samping Honoria. Butuh usaha keras, tetapi akhirnya unit itu mencapai dataran tinggi di atas, hanya untuk disambut oleh hutan yang luas dan liar. Honoria mendesah tak percaya menyaksikan ini. Ia tak tahu jalan mana yang diambil Berengar karena jejaknya seakan lenyap begitu ia mencapai puncak tebing. Ia tak kuasa menahan diri untuk melampiaskan rasa frustrasinya sambil menatap ke berbagai arah yang muncul di hadapannya. Sialan! Kemana dia pergi? Seorang prajurit di dekatnya memecah keheningan canggung yang memenuhi udara setelah omelannya dengan saran tentang bagaimana cara melanjutkannya. Kita harus berpencar menjadi kelompok-kelompok kecil dan mencari di sekitar sini. Dia pasti belum sampai jauh. Putri Bizantium itu menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan sarafnya sebelum menganggukkan kepalanya tanda setuju. Baiklah. Kami akan mengikuti saranmu. Kalian bertiga ikut aku, sisanya bubar, kita harus menemukan kaisar sebelum terlambat. Setelah mengatakan ini, Honoria langsung menuju ke hutan, tanpa menyadari kehadiran Dewi Agung Teotihuacan di dekatnya. Senyum sinis terukir di wajah cantiknya saat ia sekali lagi menghilang ke udara, kembali ke wilayah surgawinya. Di alam ilahi Dewi Agung Teotihuacan, Berengar berbaring di tempat tidur gantung yang ia buat di bawah sinar matahari. Sudah 6 bulan ia berada di alam ini, dan ia menghabiskan hampir setiap hari melakukan 4 hal, membantu Putri Aztek pulih dari lukanya, mengajarinya bahasa Jerman, mempelajari bahasanya, dan menjilat para dewi, yang biasanya dilakukan dengan pijatan minyak. Selain itu, ia hanya tidur, karena semua kebutuhannya telah diurus oleh sang dewi. Makanan, air, pembuangan kotoran, sang dewi dapat dengan mudah memanggil dan menyebarkan hal-hal tersebut di wilayahnya sesuka hati. Hidupnya relatif damai di wilayah ini, dan ia harus mengakui bahwa ia menikmati liburan singkat dari peperangan. Namun, tepat saat ia hendak tertidur, sang dewi muncul di hadapannya dan mengakhiri gaya hidup tenangnya dengan sebuah wahyu yang mengejutkan. Istrimu telah memasuki batas kota kuno. Waktumu di wilayah surgawiku telah berakhir. Kurasa ini perpisahan, harus kuakui itu menyenangkan selagi masih ada. Berengar hanya menyeringai sambil bangkit dari tempat tidur gantungnya dan memeluk sang dewi dengan lembut. Ia telah menjadi cukup dekat dengan dewi ini selama kunjungannya, sehingga ia meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja saat mengucapkan selamat tinggal. Aku akan kembali, suatu saat nanti. Lagi pula, kau berhak atas jiwaku. Cepat atau lambat, aku akan lenyap dari dunia ini, dan jiwaku akan kembali ke wilayahmu. Ingin melihat lebih banyak bab? Silakan kunjungi Panda Novelle Om. Senyum getir tersungging di wajah sang dewi saat ia menggelengkan kepala dalam diam. Sebelum Berengar sempat bereaksi, sang dewi mencium bibirnya, di mana ia merasakan sakit yang membakar di hatinya. Dengan raut wajah terkejut, ia menatap perempuan itu untuk terakhir kalinya saat ia tiba-tiba memasuki dunia nyata. Kata-kata terakhir yang diucapkannya dengan perempuan misterius itu membuatnya hampa. Jiwamu adalah milikmu sendiri. Dengan ini aku melepaskan hakku atas jiwamu. Kau sekarang bebas mengikuti dewa manapun yang kau pilih. Ini mungkin akan menjadi pertemuan terakhir kita. Kudoakan yang terbaik untukmu dalam semua usahamu. Kau akan membutuhkannya. Petik 2. Setelah berkata demikian, Berengar memasuki dunia nyata dan menatap reruntuhan kota kuno dengan ekspresi sedih. Ia tak menyangka akan mengalami hal seperti itu. Ia hanya bisa mendesah pasrah sambil menatap langit mendung di atas, merenungkan masa-masa yang telah ia habiskan di alam suci dan dewi yang menguasainya. Setelah hening beberapa saat, Berengar menoleh ke kanan dan melihat Putri Aztek tertidur. Seperti yang difirmankan sang dewi, gadis itu telah kehilangan ingatannya tentang alam surgawi, dan hanya bisa mengingat saat-saat yang dihabiskannya bersama Berengar, dan hal-hal yang diajarkannya. Ia segera menghampiri wanita itu dan berlutut di sampingnya. Tepat ketika hendak membangunkannya, ia mendengar suara familiar memanggilnya dari kejauhan. Berengar, syukurlah kau masih hidup. Honoria bergegas menghampiri suaminya secepat mungkin sebelum melompat ke pelukannya, nyaris menjatuhkan pria itu. Ia menciumnya penuh gairah sambil mencengkeram rambut pirang suaminya dan membenamkannya dalam-dalam dengan penuh kasih sayang. Tim pencari yang menemaninya mengalihkan pandangan dan menatap reruntuhan kota kuno itu dengan mata terkagum-kagum. Mereka tak percaya kota metropolitan sebesar itu ada di belahan dunia yang begitu primitif. Akhirnya Berengar berhasil melepaskan diri dari Honoria dan bertanya padanya apa yang telah terjadi. Ada apa? Kenapa kamu di sini? Putri Bizantium tidak ragu untuk mengungkapkan upaya yang telah dilakukannya untuk melacaknya. Aku sangat mengkhawatirkanmu. Setelah melihat begitu banyak mayat, kupikir aku pasti kehilanganmu, tapi kau baik-baik saja. Dasar brengsek, aku tak percaya kau tega melakukan ini padaku.
Berengar terkekeh saat mendengar ini sebelum memeluk istrinya dan menenangkan hatinya. Aku baik-baik saja, aku hanya tersesat sedikit, itu saja. Pada saat inilah Putri Aztek terbangun. Hal pertama yang disaksikannya adalah sekelompok tentara Jerman, bersenjata lengkap dan mengarahkan senjata mereka ke arahnya. Ia langsung tersentak dan bersembunyi di balik Berengar seperti anak kecil yang ketakutan, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Berengar, ada apa? Meskipun bahasa Jermannya terbata-bata, ia jelas berbicara dalam bahasa penjajah, sesuatu yang mengejutkan para prajurit dan Honoria. Sang putri Bizantium menjadi geram ketika melihat betapa dekatnya wanita biadab ini dengan suaminya dan mulai menginterogasi pria itu untuk mendapatkan jawaban. Siapa dia? Bagaimana dia bisa bicara Jerman? Apa yang kau lakukan selama kau pergi? Berengar hanya mendesah sambil menatap ke kejauhan, ke arah kuil Dewi Agung Teotihuacan. Nada bicaranya mengandung sedikit nada melankolis. Ceritanya panjang. Ketahuilah bahwa dia adalah putri dari kekaisaran yang perkasa, dan sekarang dia adalah tawanan kita. Ketika Honoria mendengar ini, dia langsung mengeluarkan perintah kepada tentara Jerman di dekatnya. Kendalikan dia. Meskipun Teleksikli mencoba melawan, dia dengan cepat dikalahkan oleh pasukan, dan bergulat ke tempat tumbuh dewasa di mana dia menatap Berengar dengan kebingungan di matanya. Ada apa? Kenapa kamu melakukan ini? Berengar hanya mendesah sambil menatap Putri Aztek dengan sedikit rasa kasihan di matanya sebelum mengungkapkan rencananya. Maafkan aku, tapi untuk saat ini, kau adalah tawananku, untuk digunakan dalam negosiasi dengan ayahmu. Aku tahu dia tidak akan menyerah tanpa menunjukkan kekuatan, dan aku berniat mengerahkan seluruh kekuatan pasukanku. Kau akan dijaga dengan baik dalam pengawasanku, jadi jangan melawan. Setelah mengatakan hal ini, Berengar tidak menunggu jawaban dan hanya mengeluarkan perintah kepada prajurit yang menemaninya. Setelah kita menangkap Putri Aztek, kita akan kembali ke perkemahan dan memperkuat posisi kita. Musuh tidak boleh menyadari keberadaan kita sampai kita mengamankan pangkalan pantai. Setelah berkata demikian, Berengar memimpin pasukannya keluar dari reruntuhan kota kuno Teotihuacan. Ia memandangi kota itu untuk terakhir kalinya sambil tersenyum getir, sebelum kembali ke pantai. Ia akan selalu mengingat hari-hari yang dihabiskannya di alam surgawi, dan bersyukur atas anugerah yang diberikan Sang Dewi kepadanya. Bab 624 Tentara Salib tiba di Tanah Suci. Semilir angin sepoi-sepoi udara asin mencium pipi kemerahan Raja Prancis. Saat itu, Aubry berdiri di haluan kapal andalannya dengan sikap berwibawa saat kapal karak yang kokoh itu mendekati pantai Tanah Suci. Perang salib telah dideklarasikan, dan Prancis bukanlah satu-satunya kerajaan Katolik yang mengangkat senjata untuk merebut kembali Tanah Suci dari aliansi jahat Gereja Timur dan sekutu Muslimnya yang baru. Aubry hanyalah yang pertama di antara banyak orang yang segera tiba di Tanah Suci dalam upaya untuk menegakkan klaim kepausan atas wilayah tersebut. Raja Prancis menyunggingkan senyum manis di wajah femininnya sambil mengendus udara asin Laut Mediterania dengan hidung mungilnya. Jika seseorang tidak tahu jenis kelaminnya, mereka mungkin akan mengira ia sebenarnya perempuan. Namun, terlepas dari penampilannya yang feminin, ia 100% laki-laki, atau setidaknya laki-laki, begitulah. Lagi pula, tak ada sedikit pun kejantanan dalam tubuh raja muda itu. Sungguh kontras melihat pria feminin seperti itu mengenakan baju zirah yang dikenakan para ksatria Prancis. Baja membalut bahu mungil dan lengannya yang ramping seolah-olah itu adalah kulit kedua. Di atas dadanya yang rapuh terdapat pelindung dada baja keras yang ironisnya ditempa di wilayah Kekaisaran Jerman. Baja Jerman tak ada yang dapat menggantikannya, dan Raja Prancis mengetahuinya. Di atas pelindung dada baja itu terdapat sebuah tabard bertuliskan warna-warna Wangsa Valois. Ini adalah simbol-simbol leluhur Aubry yang pasti akan berguling-guling di kuburan mereka jika mereka tahu bahwa seorang anggota dinasti mereka yang begitu feminin kini memerintah tanah mereka. Berbicara tentang leluhur anak laki-laki itu, sejak saat itu sudah menjadi tradisi bagi raja-raja Prancis untuk memulai perang salib, dan Aubry telah memutuskan dengan kampanye ini ia akan memenuhi perannya. Karena itu, ia menyunggingkan senyum gembira di wajah femininnya saat kapal-kapalnya mendekati pantai Tanah Suci. Karena Berengar telah menetapkan Tanah Suci sebagai negara bebas yang dilindungi oleh Kekaisaran Bizantium dan Timurid, Kepausan telah mendeklarasikan perang salib, dan saat itu ada sekelompok besar prajurit Katolik di garis pantai tepat di luar perbatasan Mesir. Banyak dari prajurit Katolik ini dipersenjatai dengan senjata-senjata terbaru yang diproduksi oleh kerajaan mereka. Sebagian besar adalah senjata api yang dirancang berdasarkan arkebus Jerman, yang telah dijual di seluruh Eropa selama beberapa tahun terakhir. Tentara Prancis pun tak terkecuali. Lagi pula, meskipun musuh-musuh Aubry telah sepakat untuk gencatan senjata hingga Kekaisaran Jerman dibubarkan, ia tahu mereka memproduksi dan membeli senjata api mereka sendiri. Berkat intervensi Berengar dalam lini masa tersebut,
senjata api telah menjadi fokus utama perkembangan di antara negara-negara Eropa seabad lebih awal dari biasanya. Karena itulah kerajaan Prancis berada dalam posisi genting. Meskipun Prancis secara terbuka memusuhi tetangga Jerman mereka tidak memiliki kecerdasan untuk mereplikasi senjata yang telah mereka beli. Lagi pula, banyak ilmuwan terhebatnya telah melarikan diri ke wilayah Aquitaine dan Burgundi yang memberontak. Pada akhirnya, hal ini membuat Aubry tak punya pilihan selain melanggar sanksi internasional yang dijatuhkan terhadap Jerman dan mendapatkan senjata dari musuh terbesarnya. Meskipun dipermalukan oleh Kaisar Jerman, dan harus menanggung pemenjaraan saudara perempuannya, Aubry harus berlutut di hadapan Reich jika ingin bersaing dengan musuh-musuh di wilayah kekuasaannya sendiri. Namun, berkat pengadaan senjata api dan artileri massal dari Jerman inilah sang raja muda yakin bahwa ia dan pasukannya akan menang melawan pasukan Kekaisaran Bizantium dan Timurid. Maka, begitu kapal berlabuh, Raja Prancis turun dari kapalnya seolah-olah ia adalah pahlawan penakluk. Dengan langkah penuh wibawa, ia memimpin para kesatria kebanggaannya menuju tempat persiapan, tempat Grandmaster Ordo Hospitaller menyambutnya dengan senyum paksa. Raja Aubry, senang bertemu denganmu. Aku senang kita memiliki kekuatan legendaris para ksatria Prancis di sisi kita saat kita merebut kembali tanah suci bagi Tuhan dan umatnya. Ini jelas merupakan salam yang salah, namun tidak peduli seberapa besar Grandmaster Ordo Hospitaller membenci Raja Prancis dan gaya hidupnya yang berdosa, ia terpaksa menekan rasa dendamnya dan menyapanya sebagai raja sebagaimana adanya. Aubry entah tidak menyadari penghinaan yang ditunjukkan pria ini padanya atau memang tidak peduli. Sebaliknya, ia hanya mengangguk dan tersenyum saat menyatakan alasannya memimpin pasukannya secara pribadi ke medan pertempuran. Senang bertemu denganmu, Grandmaster. Seperti leluhurku sebelumnya, aku telah memikul salib untuk perang salib. Aku berharap dapat membuktikan diriku kepada leluhurku, dan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sendiri saat kita menghancurkan musuh-musuh Kristus. Sang Grandmaster Ordo Hospitaller harus menahan keinginan untuk memarahi anak laki-laki itu atas pernyataan munafiknya dan malah mengalihkan pokok bahasan ke sesuatu yang sama sekali tidak berhubungan. Jika Anda tidak keberatan saya bertanya, dengan kehadiran Anda di Tanah Suci, siapa yang memimpin kerajaan Prancis yang agung saat Anda tidak ada? Senyum puas tersungging di bibir Raja Prancis saat ia menerima penolakan yang jelas dan dengan bangga mengumumkan pilihannya. Adikku, Sibylla, telah diangkat menjadi bupati tanpa kehadirannya, ia telah sangat menderita di tangan Kekaisaran Jerman, meskipun ia menolak untuk menceritakan penderitaan yang dialaminya, api telah menyala dalam jiwanya, dan dengan itu, tekad untuk menyaksikan runtuhnya Reich pun muncul. Dengan disebutkannya Kekaisaran Jerman, sang Grandmaster tidak dapat lagi menahan amarahnya, dan melampiaskan kekesalannya kepada orang-orang Jerman, yang kebetulan sedang tidak ada di tempat dan tidak dapat mendengar fitnahnya. Bah! Jangan bicara tentang orang-orang sesat itu. Dalam beberapa tahun, mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal. Untuk saat ini, kita harus menghentikan kejahatan mereka di Yerusalem. Tanah suci tidak boleh dibiarkan dinodai oleh orang-orang Jerman yang berdosa itu. Aubry tersenyum dan menganggukkan kepalanya tanda setuju saat mendengar pernyataan tersebut sebelum menyuarakan pendapatnya mengenai masalah tersebut. Sungguh, aku menantikan hari di mana aku bisa memberikan keadilan kepada adikku atas kejahatan yang telah dialaminya. Saat Raja Prancis dan Grandmaster Hospitaller berbincang tentang strategi pertempuran mereka, seorang pengintai di kejauhan mengamati melalui teropong. Pria ini adalah seorang prajurit tentara Bizantium, dan jika bukan karena bantuan militer yang diberikan oleh sekutu Jerman mereka, ia tidak akan memiliki teknologi secanggih itu. Ia menyaksikan kedatangan Raja Prancis dan rombongan kesatrianya dengan cemberut. Jumlah musuh semakin bertambah, dan meskipun demikian, Kaisar Bizantium dan Timurid memilih untuk menunggu serangan. Pengintai itu murka dengan keputusan tersebut, tetapi ia hanya bisa menahan diri. Pengintai lain yang berdiri di dekatnya langsung mengajukan pertanyaan yang sama, sementara ia juga mengamati pemandangan itu dengan teropongnya sendiri. Menurutmu ada berapa orang? Pramuka pertama terus mengamati pemandangan dan kedatangan lebih banyak kapal di teluk sebelum mengungkapkan pikirannya. Saat ini, jumlahnya sekitar 25.000, tetapi dengan semua kapal yang ada di Cakrawala, saya perkirakan kita akan menghadapi kekuatan 2 kali lipat jumlahnya, bahkan mungkin lebih. Pramuka kedua hanya terkekeh ketika mendengar ini sebelum menanggapi dengan seringai sadis di wajahnya. Wah, apakah mereka akan terkejut? Sudah saatnya dunia Katolik dan Muslim sama-sama menjadi saksi kekuatan militer yang telah kita bangun beberapa tahun terakhir ini. Ketika pengintai pertama mendengar hal ini, ia langsung menamparkan kepala lelaki itu sebelum memarahinya. Bodoh! Mereka juga punya senapan musket, dan meskipun senapan kita punya jangkauan yang lebih jauh, jumlah mereka akan menjadi masalah yang signifikan. Ini tidak akan jadi pembantaian sepihak seperti yang kau bayangkan. Pramuka yang lain hanya mengejek sebelum menanggapi dengan sikap santai. Itu bukan urusanku. Aku serahkan pertempuran pada infanteri kita.
Setelah pernyataan ini dibuat, pengintai pertama mengemas teropongnya dan berjalan menuju kudanya yang tersembunyi di dekatnya. Ayo pergi, kita harus melaporkan berita ini ke para strategos. Setelah mengatakan ini, kedua pengintai itu melesat pergi, menuju lokasi para strategos yang ditugaskan memimpin pasukan Bizantium melawan pasukan Katolik. Sedangkan Prancis hanyalah yang pertama dari kerajaan Katolik yang tiba. Dalam beberapa minggu berikutnya, semakin banyak kerajaan dan pasukan mereka akan tiba di Tanah Suci, berusaha menantang aliansi Bizantium dan Timurid untuk menguasai Tanah Suci. Bab 625 Kesedihan Seorang Istri. Di kota Kufstein, hujan deras mengguyur penduduk ibu kota Austria. Suasananya sungguh menyedihkan karena angin dan hujan menyapu bersih noda-noda yang mungkin masih ada di jalanan kota. Linde menatap keluar jendela istana kerajaan dengan segelas daiquiri stroberi murni di tangannya dan raut wajah cemberut di wajahnya yang cantik. Saat ini, ia ingin sekali minum minuman beralkohol sungguhan, tetapi ia sedang mengandung anak terakhir dari kekasihnya, dan ia tak akan pernah mengancam keselamatan hadiah yang begitu berharga. Sudah hampir 12 jam sejak ia menerima kabar bahwa Brenger menghilang tak lama setelah tiba di dunia baru, dan ia benar-benar putus asa. Sambil bersantai di bar istana kerajaan, ia mendesah dalam hati. Tanpa disadarinya, Hans telah mendekat dan menatap raut duka ibunya dengan hati yang pedih. Ia tidak tahu apa yang menyebabkan ibunya berakhir dalam kondisi yang begitu menyedihkan, tetapi ia tahu itu mungkin ada hubungannya dengan ayahnya. Maka, anak laki-laki itu dengan santai mendekati ibunya, dan meraih tangan mungilnya, langsung menarik perhatiannya. Dengan senyum yang dipaksakan, ia mencoba menghibur perempuan itu atas apapun yang mungkin mengganggu pikirannya. Semuanya akan baik-baik saja, Bu, apapun yang terjadi ibu masih punya aku. Kata-kata manis dari anak kecilnya itu membuat Linde tersenyum getir saat ia membelai rambut pirang stroberi anak laki-laki itu. Meskipun Hans dikaruniai warna rambut yang cemerlang, ia mewarisi mata ayahnya, dan Linde menatap dalam-dalam permata safir itu, air mata menggenang di pelupuk matanya. Permaisuri Austria kedua berjuang keras menahan air matanya, tetapi akhirnya, air mata itu pun mengalir. Oh Brenger, semoga baik-baik saja. Pada titik inilah Hans tahu sesuatu telah terjadi pada ayahnya, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya tentang hal itu. Apakah terjadi sesuatu pada ayah? Linde tidak memberitahu siapapun tentang hilangnya Brenger. Ia telah berjanji untuk tidak memberitahu siapapun sampai mereka menemukan kaisar atau jenazahnya. Namun, ketika mendengar pertanyaan Han, ia merasa bersalah karena tidak memberitahu anak laki-laki itu tentang apa yang terjadi pada ayahnya. Karena itu, ia menyeka air matanya sambil mengumpulkan keberanian untuk mengatakan yang sebenarnya. Ayahmu telah hilang. Mendengar ini, Hans tercengang. Brenger tidak mungkin hilang. Selama anak itu bisa mengerti bahasa Jerman, ia telah mendengar kisah-kisah tentang keberanian ayahnya di medan perang, dan keberaniannya dalam menghadapi hal yang tak terduga. Baginya, ayahnya tak terkalahkan, seorang legenda hidup. Ia tak pernah sekalipun mempertimbangkan kemungkinan ayahnya akan menghilang atau kehilangan nyawanya dalam salah satu kampanyenya. Namun, mendengar kata-kata seperti itu membuat Hans diliputi rasa takut yang luar biasa. Meskipun pangeran muda itu cerdas, ia kurang memiliki kedewasaan emosional untuk menangani hal-hal suram seperti itu dan langsung memarahi ibunya karena telah berbohong kepadanya. Mustahil. Ayah tidak mungkin mati. Dia tak terkalahkan. Ketika Linde mendengar omelan ini, dia tampak sangat marah dan dalam suasana yang panas, dia memukul wajah putranya dengan tangan kasar sebelum berteriak padanya. Jangan berani-beraninya kau bilang begitu. Ayahmu tidak meninggal, dia hanya hilang. Dia akan kembali kepada kita dengan selamat, seperti biasa. Hans kembali diliputi rasa tak percaya saat merasakan sengatan di pipi mungilnya. Seumur hidupnya, ibunya tak pernah memukulnya. Ibunya hanya menunjukkan kasih sayang dan kebaikan yang selama ini ia manfaatkan. Namun, ia bisa melihat amarah di mata perempuan itu hanya karena ia mengira suaminya mungkin telah kehilangan nyawanya. Tatapan mata yang begitu tajam itu membuat hati Hans dipenuhi rasa takut, hingga ia pun menangis terseduh-seduh. Ketika Linde menyadari apa yang telah dilakukannya, dia turun dari kursi santai dan berlutut di samping bayi laki-lakinya, menjejalkan kepala bayi itu ke dalam dadanya yang bidang sambil membelai rambut halus bayi itu, sambil meminta maaf atas tindakannya. Maaf, Hans. Aku tidak tahu apa yang terjadi padaku. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Sini, coba ibu lihat. Anak laki-laki itu langsung memperlihatkan pipinya yang memerah dan menatap ibunya dengan rasa terintimidasi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Saat itu, ia meringis kesakitan, takut ibunya akan kembali menunjukkan taringnya. Namun, ibunya hanya mencium lukanya, dan dengan begitu ia merasa sedikit lebih baik. Akhirnya, adegan mesra itu terhenti ketika wakil direktur intelijen Kekaisaran Jerman sedang memegang sebuah laporan.
Ketika ia melihat perilaku atasannya, ia hanya terbatuk, memberi tahu wanita itu akan kehadirannya. Ketika Linde melihat Hema berdiri di ambang pintu bar, raut wajahnya berubah muram. Ia segera memberi perintah kepada putranya yang masih kecil, yang masih memeluknya erat-erat seperti ikan lamprey. Hans, pergilah ke kamarmu. Aku janji akan menemuimu di sana sebentar lagi, dan akan membuatkanmu roti lapis keju panggang. Hans tahu bahwa gangguan ini kemungkinan besar merupakan kabar terbaru tentang hilangnya ayahnya. Meskipun ia ingin tetap tinggal dan mendengarkan berita, ia takut ibunya akan memukulnya lagi jika ia protes. Karena itu, ia hanya menundukkan kepalanya sebelum bergegas pergi. Baiklah, Ibu. Baru setelah Linde yakin bahwa Hans tidak berada dalam jangkauan pendengarannya, dia menguatkan tekadnya dan meminta kabar terbaru. Ada berita apa? Apa kau sudah menemukannya? Ketika Hema melihat ekspresi khawatir di wajah Linde, dia hanya menghela napas sebelum memberikan semua informasi yang diterimanya. Mereka menemukannya hidup, dan tidak terluka cukup jauh dari garis pantai. Dia tampaknya telah menemukan reruntuhan peradaban kuno. Jika laporannya akurat, kota itu lebih besar dari Roma kuno. Aku bersumpah hanya Berengar yang bisa hilang dan menemukan peradaban yang begitu hilang. Linde hampir pingsan karena rasa lega di hatinya. Namun, meskipun masih sadar, ia kehilangan kendali atas kakinya dan langsung jatuh ke tanah. Hema membantunya berdiri. Si cantik berambut merah merasa seolah berita ini telah mengangkat beban berat dari hatinya. Ia hanya bisa tersenyum bangga dan lega saat membayangkan petualangan apa yang telah dilakukan kekasihnya. Oh Berengar, syukurlah kau masih hidup. Saat ia mengucapkan kata-kata ini, gemuruh guntur menggema di udara, seolah-olah kata-kata itu telah membuat marah dewa yang ia sebutkan. Namun, pikiran seperti itu takkan muncul di benak Linde yang cantik, karena ia tak tahu alasan mengapa Dewa Abraham bisa murka hanya karena ia dianggap telah membantu menyelamatkan orang murtad seperti itu. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Linde berhasil mengendalikan kakinya dan berdiri sendiri. Ia menundukkan kepala dengan hormat kepada wakil direkturnya dan berterima kasih atas kabar baik tersebut. Terima kasih Hema, jika kamu tidak memberiku informasi ini, aku takut apa yang telah kulakukan dalam kesedihanku. Hema terkejut. Ia belum pernah melihat Linde dalam kondisi seburuk itu sebelumnya, sehingga ia tak kuasa menahan diri untuk mempertanyakan kondisi bosnya. Yang mulia, apakah Anda akan baik-baik saja? Linde menyeka air matanya sambil menganggukkan kepalanya 3 kali sebagai jawaban atas pertanyaan ini. Tentu saja. Sekarang setelah aku tahu Berengar aman dan sehat, aku akan baik-baik saja. Permisi, aku perlu memberitahu putraku. Dalam keputusasaanku, aku mungkin telah memberitahunya bahwa ayahnya hilang dan aku tidak ingin dia khawatir lagi. Setelah mengatakan ini, Linde bergegas menuju kamar Hans, di mana ia mendapati anak laki-laki itu meringkuk di sudut sambil memegangi patung kayu ayahnya yang dilukis. Itu adalah mainan umum di kalangan anak laki-laki di Kekaisaran Jerman, dan Pangeran Jerman menangis terseduh-seduh sambil menatapnya dengan duka di hatinya. Begitu pintu terbuka, anak laki-laki itu menatap ibunya untuk melihat, dan ketika ia melihat ibunya tersenyum lebar, ia menghela napas lega. Alhamdulillah, dia baik-baik saja. Saat anak laki-laki itu mengatakan ini, guntur kembali bergemuruh di udara, tetapi ia tak menghiraukannya sedikitpun. Ia hanya senang ayahnya masih hidup dan sehat. Meskipun ia juga merasa marah kepada ibunya karena mengkhawatirkannya, tak ada yang perlu dikhawatirkan. Linde, tentu saja, memanfaatkan kesempatan ini untuk memeluk putranya dan memastikan kecurigaannya. Ayahmu baik-baik saja, dia telah ditemukan, dan dia tidak terluka. Bahkan, jika laporan itu benar, dia bahkan telah menemukan reruntuhan peradaban kuno yang hilang selama kepergiannya. Bukankah dia penjelajah yang luar biasa? Hans hanya bisa tertawa mendengar ibunya menjelaskan hilangnya pria itu. Akhirnya, ia tersenyum dan mengangguk setuju sebelum mengulangi kata-kata ibunya. Ya, ayah memang seorang penjelajah yang hebat. Setelah mendengar ini, Linde menyeka air mata putranya sebelum meletakkan mainannya di meja samping tempat tidur. Ia melangkah dengan semangat, sesuatu yang sudah lama tidak dilihat putranya, sambil menggenggam tangan putranya dan menyeretnya ke ruang makan. Aku yakin ibu sudah berjanji padamu untuk membuatkanmu roti keju panggang, iya. Hans hanya menoleh ke arah patung kayu, yang menggambarkan ayahnya, lalu menganggukkan kepalanya sambil tersenyum sebelum menjawab ibunya. Bab 626. Kemajuan sebuah kekaisaran. Saat Berengar pergi ke dunia baru untuk petualangannya yang lain, ia meninggalkan kanselir, paman, dan ayah mertuanya, Otto von Gratz, untuk memimpin kekaisarannya. Jika ada satu hal yang dikagumi Berengar darinya, ia memiliki etos kerja yang setara dengan dirinya sendiri. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika ia menghabiskan banyak upaya untuk mempertahankan kendali atas berbagai wilayah kekaisaran, dan menandatangani berbagai undang-undang.
Saat itu, ia sedang memeriksa laporan pengeluaran terkait perluasan jaringan kereta api. Sudah lebih dari setahun sejak Berengar menyatukan kekaisaran, dan salah satu proyek terbesar dan termahalnya adalah keberadaan kereta api nasional. Kereta api ini telah mencapai kemajuan signifikan selama setahun terakhir dan kini menghubungkan banyak kota di Jerman Selatan. Saat ini, Departemen Perhubungan sedang meminta sejumlah dana untuk memperluas jalur kereta api hingga ke perbatasan Prusia. Otto memeriksa pengeluaran dengan saksama sebelum menandatanganinya. Setelah itu, ia menumpuknya ke dalam tumpukan dokumen keluar, yang nantinya akan dikumpulkan oleh seorang petugas dan diserahkan ke departemen terkait. Setelah itu, ia mengambil selembar undang-undang lain dan menyadari bahwa itu adalah laporan pengeluaran terkait kerajaan Prusia. Raja Eckhard von Marienburg meminta peningkatan dana untuk pembangunan galangan kapalnya. Rencananya adalah membentuk armada Baltik untuk mempertahankan kendali atas Laut Utara. Setelah memeriksa dengan saksama jumlah yang diminta, ia kembali membubuhkan tanda tangannya sebelum meninjau rancangan undang-undang berikutnya. Rancangan undang-undang selanjutnya adalah permintaan Reichstag untuk menyetujui pendanaan serangkaian kanal yang akan menghubungkan Sungai Donau dengan Sungai Rin, dan Laut Utara dengan Laut Baltik. Hal semacam itu akan meningkatkan perdagangan melalui sungai-sungai di seluruh perbatasan kekaisaran dan membebaskan sebagian besar lalu lintas kereta api. Oleh karena itu, Otto tidak ragu untuk menandatangani persetujuannya atas hal tersebut. Setelah menandatangani dokumen ini, ia menyadari bahwa itu adalah dokumen terakhirnya untuk hari itu dan segera mengeluarkan termos dari laci, meneguk cairan beralkohol yang membara itu sampai habis sebelum menyimpannya kembali. Desahan berat keluar dari bibir kanselir saat ia mengeluh tentang nasibnya dalam hidup. Berengar, kok bisa-bisanya kamu ngerjain begitu banyak dokumen setiap hari? Demi Tuhan, setiap kali kamu pergi untuk petualanganmu, aku malah tenggelam dalam tumpukan sampah ini. Setelah mengatakan hal itu, suara jam kakeknya berdentang menunjukkan jam terbaru, dan lelaki itu menatap ke arah layar jam itu dengan kaget. Ya Tuhan, sudah jam segini ya. Aku bakal telat nih. Setelah mengatakan hal ini, Otto segera meraih mantelnya dan mengenakannya di badannya sebelum berlari meninggalkan kantornya menuju restoran terdekat di mana dia berencana untuk bertemu kedua putrinya untuk makan. Saat ia tiba, kedua wanita itu sudah duduk bersebelahan, dan Otto heran, mereka tampak cukup ramah satu sama lain. Apakah ia bermimpi atau apakah Adela dan Ava sebenarnya berhubungan baik? Ia segera duduk di meja dan meminta maaf kepada kedua putrinya atas keterlambatannya. Maaf aku terlambat. Pekerjaanku akhir-akhir ini sangat banyak. Kamu bisa berterima kasih pada suamimu untuk itu, Adela. Permaisuri Jerman hanya tersenyum manis sambil meyakinkan ayahnya bahwa ketepatan waktu bukanlah hal yang penting baginya. Tidak apa-apa, ayah. Aku tahu ayah sangat sibuk mengawasi pekerjaan Berengar. Aku dan Ava hanya mengenang masa kecil kami. Otto menatap aneh kedua putrinya. Mereka belum pernah senyaman ini sejak ia mengenal mereka. Ava kira-kira seusia Berengar, dan meskipun demikian, ia sering bertingkah seperti anak kecil yang cengeng, sementara Adela selalu menderita karena siksaannya. Karena itu, lelaki tua itu tak dapat menahan diri untuk mempertanyakan apa yang telah memperbaiki perbedaan mereka. Jadi, aku ingin bertanya, bagaimana kalian berdua bisa duduk di sini sekarang, tanpa membuat keributan? Ava tersipu malu mendengar kata-kata ayahnya dan mengalihkan pandangannya. Sementara itu, Adela hanya terkekeh sambil minum dari gelasnya. Ava membuktikan saya salah. Saya pikir dia tidak bisa mengurus anak-anak, tapi dia melakukannya dengan sangat baik saat saya berbulan madu. Saya pikir kalau saya bisa mempercayakan anak-anak saya kepadanya, mungkin kami bisa mengakhiri hubungan ini. Ava memandang keluar jendela dan menatap jalanan Kufstein yang ramai dengan ekspresi takjub di wajahnya. Ia tak kuasa menahan diri untuk mengungkapkan pikirannya tentang perubahan yang terjadi di kota itu selama bertahun-tahun. Saya tak percaya ini kota pertanian kecil yang sama dengan ladang-ladang yang dulu saya kunjungi saat kecil. Saya tak akan pernah tahu bagaimana Berengar berhasil mengubah seluruh lembah ini menjadi kota metropolitan yang makmur. Ketika Otto mendengar ini, ia merenungkan betapa pesatnya kota itu berkembang dan menganggukkan kepalanya tanda setuju. Sungguh membingungkan. Pria itu telah membuktikan saya salah berkali-kali, berpikir bahwa dulunya dia anak yang bodoh dan sakit-sakitan. Terkadang saya bertanya-tanya apa yang mungkin merasukinya hingga menjadi pria seperti sekarang ini. Sungguh memalukan. Ketika Ava dan Adela mendengar bagian terakhir ini, mereka mendongak ke arah ayah mereka dan menyuarakan kebingungan mereka secara bersamaan. Apa? Pada saat inilah Otto mendesah dan memelototi putri sulungnya sebelum menguliahi tindakannya di masa lalu. Sungguh memalukan kau harus menghancurkan hubunganmu dengan Berengar. Seandainya aku tahu Berengar suatu hari nanti akan menjadi kaisar dan melegalkan poligami, aku pasti akan dengan senang hati memberikan kedua putriku kepadanya.
Adela terkejut mendengar ayahnya mengatakan ini, dan Ava diliputi rasa malu. Memutuskan pertunangan masa kecilnya dengan Berengar dan mengejar putra seorang bangsawan bodoh adalah penyesalan terbesarnya dalam hidup. Kini suaminya menjadi aib, dan mantan tunangannya adalah pria terkaya dan paling berkuasa di dunia. Adela menatap Ava dan melihat ekspresi rumit di wajahnya. Ia tak kuasa menahan diri untuk mengungkapkan kebingungan di benaknya. Kamu masih nggak punya perasaan sama dia, kan? Ibu berdada besar dan berambut pirang itu dengan cepat bersikap defensif saat ia menyangkal tuduhan tersebut, tetapi itu sama sekali bukan fasad yang meyakinkan. Apa? Tentu saja tidak. Dia suamimu. Aku tidak mungkin punya perasaan padanya. Kenapa dia bertanya tentangku? Adela dan Otto menatap Ava dengan sangat terkejut. Keduanya menyuarakan pendapat mereka tentang hal itu secara bersamaan. Betapa tidak tahu malunya. Otto langsung mulai menghukum putrinya saat mendengar kata-kata tidak tahu malu tersebut. Ava, kamu sudah menikah, jangan coba-coba mempersulit adikmu. Ava langsung mulai cemberut saat membela kata-katanya. Aku tahu itu, tapi Wolfgang benar-benar bodoh, dan kurasa dia sekarang impoten karena sudah lama tidak bisa ereksi. Oh Adela, maukah kau berbagi suamimu denganku, sekali saja? Aku janji tidak akan pernah mendekatinya lagi setelah itu. Adela merasa ingin minum minuman keras setelah mendengar ini, tetapi ia tidak mau. Lagi pula, seperti Linde, ia sedang mengandung anak Berengar. Sebaliknya, permaisuri Jerman yang masih muda itu menegur kakak perempuannya seperti yang pernah dilakukan ayah mereka sebelumnya. Sungguh menyebalkan jadi dirimu, Ava, tapi kau sudah membuat pilihanmu, dan sekarang kau harus menanggung konsekuensinya. Aku tidak akan berbagi suamiku denganmu, hanya karena alasan menyedihkanmu tentang suami tak lagi memuaskanmu. Ava merajuk karena marah, mengucapkan satu kata saat dia merenungkan kesalahan-kesalahan dalam hidupnya. Ini tidak adil. Setelah Ava mengatakan itu, Adela dan Otto hanya memutar bola mata mereka. Sepertinya Ava tidak akan pernah dewasa. Adela tidak sepenuhnya marah pada Ava. Setelah mendengar keluhannya, ia hanya bisa membayangkan betapa frustrasinya wanita itu. Namun, meskipun Adela sudah bisa menerima kenyataan bahwa suaminya harus berbagi dengan istri-istri lain dan selingkuhannya, ia tak akan pernah menerima gagasan berbagi Berengar dengan Ava. Jika ia membiarkan hal seperti itu terjadi, perempuan manja itu tak akan pernah belajar dari kesalahannya. Sedangkan Otto, ia merasa seperti akan terserang stroke. Apakah ia sudah begitu tua sehingga ketinggalan zaman? Apakah percakapan seperti itu wajar di antara saudara kandung zaman sekarang? Atau apakah apa yang baru saja dikatakan putri sulungnya sama memalukannya seperti ketika ia masih muda? Ia tidak tahu jawaban atas semua pertanyaan ini, tetapi yang ia tahu adalah ia butuh minuman untuk mengatasinya. Maka, Kanselir Jerman segera memesan minuman keras untuk menenangkan diri sambil melanjutkan makan malam bersama kedua putrinya. Meskipun mendengar kedua gadis itu bertengkar, itu masih lebih baik daripada tumpukan dokumen yang menunggunya keesokan harinya. Bab 627 menggabungkan tanah yang baru ditaklukkan. Di wilayah selatan Iberia, matahari bersinar di atas kota Granada. Setelah berabad-abad berperang di Iberia dengan tujuan merebut kembali wilayah tersebut di bawah kendali Katolik, bangsa Moor terbukti menang. Prestasi seperti itu mustahil diraih tanpa bantuan militer besar-besaran dari Kekaisaran Jerman dan rencana-rencana kaisarnya. Fakta ini diakui tidak hanya oleh Sultan Muda Al-Andalus yang baru saja direformasi, tetapi juga oleh penduduk asli wilayah tersebut. Bangsa Moor bersorak-sorai menyebut nama Berengar seolah-olah ia pahlawan, sementara orang-orang Katolik Iberia mengutuknya dengan doa-doa jahat mereka kepada Tuhan yang tak hadir. Sementara rakyat Iberia berdamai dengan hasil rekonkuista yang telah berlangsung berabad-abad, Hasan kembali duduk di kursi kekuasaan kekaisaran yang baru didirikannya. Kesultanan Al-Andalus kini menguasai seluruh wilayah di semenanjung Iberia, meskipun beberapa wilayah masih dijajah, terutama di sebagian kecil wilayah Portugal dan sebagian besar Spanyol. Restorasi Al-Andalus telah selesai. Tentu saja, alih-alih menyembuhkan luka yang memecah belah penduduk kekaisaran yang baru didirikan ini, Hasan justru menikmati gaya hidup mewah yang menyertainya sebagai seorang kaisar bersama salah satu orang yang telah memungkinkan semua ini. Dengan piala berisi anggur di satu tangan, dan cerutu di tangan lainnya, Hasan merayakan kemenangannya bersama marsekal lapangan Jerman yang telah membantunya dalam usahanya. Jenderal Adelbrand, saya tak bisa mengungkapkan betapa besar bantuan Anda dalam perang ini. Laporan dari garis depan mengatakan bahwa perlawanan terakhir di Andorra telah runtuh, dan para bangsawan yang berkuasa telah menyerahkan wilayah mereka kepada Al-Andalus. Meskipun kita mungkin akan menghadapi beberapa pemberontakan kecil dalam waktu dekat, kita dapat dengan yakin mengatakan bahwa tujuan kita telah tercapai. Bagaimana saya bisa membalas budi Anda, dan kaisar Anda, atas hal ini? Adelbrand menyesap anggur yang diperkaya itu sambil merenungkan topik yang sedang dibahas.
Pikirannya sebelumnya lebih terfokus pada stabilisasi wilayah, karena ia tahu betul bahwa kaisarnya akan memerintahkannya untuk tinggal sampai sisa-sisa pemberontakan terakhir dipadamkan. Ia tidak berharap akan diberi imbalan ketika tugasnya belum selesai. Namun, ada sesuatu yang langsung menarik perhatiannya, sehingga ia pun menyuarakan keinginannya. Saya mengerti bahwa Anda telah memberikan sebuah villa yang sangat luas di pesisir Gibraltar kepada kaisar saya. Saya sendiri tidak keberatan dengan sebuah properti di pesisir, mungkin di Portugal. Mengenai tuntutan kaisar, yang ia minta hanyalah akses terbuka melalui Selat Gibraltar dan Anda mengizinkan kami membangun pelabuhan laut di daerah tersebut. Kami akan dengan senang hati menyewa tanah itu dari Anda, jika itu yang Anda inginkan. Hasan sedang dalam suasana hati yang agak murah hati dan tidak terlalu mempermasalahkan permintaan ini. Karena itu, ia hanya menganggukkan kepala sambil tersenyum lebar sebelum menyetujui permintaan itu dengan acuh tak acuh. Anggap saja permintaan pribadimu disetujui. Temukan tanah yang kau inginkan dan aku akan memberikannya ke rumahmu. Mengenai Gibraltar, aku harus berbicara langsung dengan kaisarmu mengenai masalah ini, tetapi aku tidak melihat alasan untuk menolak permintaannya. Kita hanya perlu membahas beberapa detail kecil. Saat kau berbicara lagi dengan tuanmu, kau bisa memberitahunya tentang keputusanku. Respons yang begitu menyenangkan di luar dugaan Adelbrand, sehingga ia tersenyum lebar saat menjabat tangan Hasan dan mengucapkan terima kasih atas kemurahan hatinya. Sungguh, kemurahan hati yang mulia sungguh mengagumkan. Hasan hanya tersenyum dan menganggukkan kepala tanda menerima pujian. Adelbrand adalah sosok yang sangat ia hormati, dan ia ingin tetap tinggal di tanah kelahirannya selama bertahun-tahun mendatang. Karena itu, topik selanjutnya yang ia bahas lebih bersifat pribadi. Pernahkah kau berpikir untuk menikahi wanita Iberia? Banyak pria yang melakukannya dalam konflik ini, membuatku memiliki lebih banyak pria daripada wanita. Aku akan merasa terhormat memberimu wanita impianmu dari wilayah kekuasaanku. Lagi pula, kau diizinkan memiliki hingga 5 istri di Kekaisaran Jerman. Benar, kan? Adelbrand dapat segera melihat apa yang direncanakan Hasan dan dengan sopan menolaknya dengan cara yang sengaja dibuat samar sambil menggelengkan kepalanya. Memang benar kita diizinkan memiliki hingga 5 istri, tapi sejujurnya aku tidak pernah terpikir akan hal itu jika kau tidak menyarankannya. Namun, aku sudah semakin tua, dan sebentar lagi akan tiba saatnya untuk berkeluarga, jadi mungkin aku akan mempertimbangkan kata-katamu. Mendengar itu, Hasan hanya mengangguk tanpa suara sambil menyesap minumannya. Setelah beberapa saat, Adelbrand mengalihkan pembicaraan ke hal yang lebih bermakna. Jadi sekarang setelah Anda menguasai seluruh Al-Andalus, apa rencana Anda untuk masa depan? Hasan tampak bersemangat ketika mendengar pertanyaan ini. Seolah tak sabar menunggu seseorang menanyakannya. Dengan senyum puas di wajahnya, ia menyampaikan niatnya kepada sang jenderal Jerman. Tentu saja aku ingin berekspansi. Mungkin Afrika Utara bisa menjadi tambahan yang pas untuk kekaisaran baruku. Jika ada satu hal yang Berengar ajarkan kepadaku selama bertahun-tahun, itu adalah bahwa penaklukan itu adiktif. Kita tidak akan pernah bisa memiliki cukup tanah dan sumber daya di bawah kendali kita. Adelbrand hanya memutar bola matanya ketika mendengar pernyataan ini. Apakah pria ini benar-benar berpikir dirinya seperti Berengar? Kedua penguasa itu benar-benar berbeda. Hasan adalah seorang pemalas yang menikmati kemewahan sementara bawahannya yang kompeten menjalankan pemerintahan. Sementara Berengar adalah seorang pekerja keras yang mengelola setiap aspek kekaisarannya semaksimal mungkin. Belum lagi fakta bahwa Berengar memimpin pasukannya dari garis depan perang, sementara Hasan mendelegasikan tanggung jawab kepada para jenderalnya. Kedua penguasa ini memiliki pendekatan yang sangat berbeda. Karena itu, Adelbrand hanya menyimpan pendapatnya sendiri dan malah menasihati Sultan tentang ambisinya yang bodoh. Seandainya aku jadi kau, aku pasti akan menunggu sampai kau menyelesaikan wilayahmu. Kau punya banyak masalah internal yang harus kau hadapi, yang tidak dihadapi Berengar. Pertama-tama, kau akan memerintah sebuah kerajaan yang beragam, yang dipenuhi dengan beragam etnis, budaya, dan agama. Membuat mereka semua menerima pemerintahanmu sebagai sesuatu yang seakan sulit, setidaknya begitulah. Unjuk kekuatan mungkin diperlukan di awal-awal masa pemberontakan, tetapi jika terlalu sering, Anda pasti akan menumbuhkan kebencian di antara rakyat taklukan. Menciptakan permusuhan antar generasi yang dapat memicu revolusi di kemudian hari, dan pada akhirnya menggoyahkan kekaisaran Anda. Jika Anda ingin mempertahankan integritas dinasti Anda perlu menyembuhkan luka yang telah Anda ciptakan melalui penaklukan Anda. Cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan memberikan kebebasan beragama bagi rakyat Anda dan meningkatkan kehidupan sehari-hari setiap orang di wilayah Anda melalui penerapan teknologi pertanian dan industri yang telah diberikan Berengar kepada Anda. Soal keamanan perbatasan, Anda cukup aman karena satu-satunya ancaman eksternal yang nyata bagi Anda adalah kerajaan Prancis. Jadi,
Anda mungkin perlu berinvestasi dalam benteng dan pengintaian di Pyrenees. Anda tidak perlu mengeluarkan uang terlalu banyak. Bangun saja beberapa benteng sederhana yang akan mencegah invasi Prancis ke wilayah Anda. Hasan menganggukkan kepalanya sambil mendengarkan nasihat Adelbrand dengan penuh semangat. Sejujurnya, selain Berengar, ia hanya punya sedikit penasihat yang tahu cara mengelola kekaisaran. Ia takjub mendengar beberapa hal yang dibicarakan Jenderal Jerman itu. Lagi pula, ia tidak menyangka masyarakat multikultural dan multietnis akan sebesar yang digembar-gemborkan Adelbrand. Namun, ketika dipikir-pikir, kekaisaran akan diperintah oleh minoritas etnis, budaya, dan agama, yang dapat dengan mudah memicu pertikaian di antara orang-orang lain. Ia perlu memastikan kesetiaan rakyat yang baru ditaklukkannya jika ingin mempertahankan kekaisaran yang baru didirikannya. Setelah sampai pada kesimpulan ini, Hasan mengangguk setuju sebelum menanggapi klaim Adelbrand. Baiklah, saya akan memperhatikan saran-saran Anda, dan berusaha menyelesaikan perselisihan antara rakyat saya dan mereka yang telah saya taklukkan. Seperti yang Anda katakan, menjaga integritas kekaisaran baru saya adalah prioritas, dan saya harus berusaha menyatukan rakyat sebelum menaklukkan lebih banyak wilayah. Anda telah memberi saya banyak hal untuk dipikirkan, Jenderal. Sekarang, permisi, saya ada janji dengan istri-istri saya. Silakan nikmati sisa anggur Anda selagi saya tidak ada. Setelah mengatakan ini, Hasan meninggalkan ruangan untuk melakukan apa yang biasa dilakukannya. Membenamkan diri dalam kehidupan hedonisme. Baru setelah pria itu meninggalkan ruangan, Adelbrand menyuarakan keluhannya tentang perilaku Sultan muda itu. Orang idiot ini akan terbunuh. Setelah mengatakan itu, sang jenderal Jerman segera menghabiskan isi gelasnya sebelum meninggalkan istana. Ia perlu melaporkan informasi ini kepada Kaisar secepat mungkin. Dengan demikian, ia akan menghabiskan beberapa jam berikutnya untuk mengirimkan telegram melintasi Atlantik kepada SMS Berengar yang bertindak sebagai kapal bendera armada Jerman di Mesoamerika. Bab 628. Hilangnya misterius. Berbulan-bulan telah berlalu sejak kedatangan Berengar di Mesoamerika, dan kini sebuah benteng bintang telah dibangun di pesisir wilayah tersebut. Ini bukan sekadar benteng pertahanan, melainkan koloni mini berbenteng kokoh yang menampung 1.000 tentara angkatan bersenjata Jerman. Benteng ini dipertahankan dengan artileri laras belakang, meriam putar, dan senapan mesin engkol tangan, serta senapan-senapan individual milik para prajurit yang bertugas sebagai garnisonnya. Sebuah dermaga besar menjorok ke laut dan menjadi titik persinggahan bagi armada kecil yang telah mengangkut para prajurit dan perbekalan mereka ke dunia baru. Terlepas dari apa yang mungkin dipikirkan orang, Kaisar dan para prajuritnya tidak terputus dari tanah air. Telegraf nirkabel jarak jauh yang terpasang di kapal andalannya berfungsi sebagai sarana komunikasi instan dengan kekaisarannya di seberang Atlantik. Karena itu, Berengar menyadari setiap gerakan yang dilakukan lawan-lawannya di luar negeri, dan dapat langsung berkomunikasi dengan pasukannya tentang cara melawannya, jika diperlukan. Meskipun benteng ini berada di pesisir Mesoamerika, penduduk asli sama sekali tidak menyadari bahwa orang asing telah lama menyerbu tanah mereka dan membangun benteng. Karena itulah Kaisar Aztek di dunia ini, seorang pria bernama Itzcoatl, benar-benar tercengang mengapa para pengintainya terus menghilang setiap kali mereka menyelidiki wilayah tempat putrinya terakhir terlihat. Beberapa penduduk asli berkumpul di istana Kaisar Aztek saat ia membahas hal-hal aneh yang terjadi di wilayahnya. Putri saya telah hilang selama berbulan-bulan, tanpa sedikit pun petunjuk keberadaannya. Saya akan percaya dia sudah meninggal, jika bukan karena fakta bahwa setiap orang yang saya kirim untuk menemukannya juga hilang. Apa yang sebenarnya terjadi di garis pantai? Salah satu penasihat Kaisar terdengar khawatir dalam suaranya saat membahas beberapa rumor yang didengarnya yang berasal dari desa-desa dekat pantai. Penduduk desa di sekitar wilayah itu bercerita tentang suara gemuruh dan suara-suara aneh yang datang dari pantai. Sama seperti pengintai kami, semua orang yang mereka kirim untuk menyelidiki suara-suara ini telah hilang. Namun, baru-baru ini sesosok mayat ditemukan di hutan dan kembali ke salah satu desa ini. Setelah mengatakan ini, sang penasihat mengeluarkan sebuah peluru timah kecil berlapis tembaga dan meletakkannya di atas meja. Ketika Kaisar menatapnya, ia murka. Ia tidak tahu apa yang sedang dilihatnya dan hanya membalas si bodoh karena membuang-buang waktunya. Sebenarnya ini apa sih? Sang penasihat hanya menggelengkan kepalanya sebelum menjawab dengan nada muram. Kita tidak tahu, tapi benda itu digali dari peti anak laki-laki itu, atau apa yang tersisa darinya. Apapun benda ini, ia meninggalkan luka parah yang tak teridentifikasi oleh para penyembuh kita yang paling terhormat. Namun, kalau kau tanya aku, kurasa pantai kita telah diserbu, dan ini semacam senjata baru yang aneh yang digunakan para penggunanya untuk melenyapkan siapapun yang mendekati wilayah yang telah mereka taklukkan. Pada saat inilah suara lain menyela penasihat itu dan mengeluh tentang alasannya. Itu tidak masuk akal. Jika pantai kita diserbu, kita pasti sudah tahu.
Tak satu pun musuh kita yang mencoba melanggar batas wilayah kita. Untuk menghabisi semua pengintai kita sedemikian rupa sehingga mereka bahkan tidak bisa melapor kembali kepada kita, dibutuhkan pasukan dalam jumlah besar, sehingga mustahil untuk memindahkan mereka ke daerah itu tanpa kita sadari. Orang pertama yang berbicara hanya menatap tajam ke arah orang yang mengeluh tentang alasannya sebelum berbicara lebih jauh tentang pikirannya. Kecuali jika kekuatan musuh ini datang dari seberang lautan luas, mungkin ular berbulu itu akhirnya kembali ke negeri kita dan marah kepada kita. Saat Itzcoatl mendengar kata-kata ini, dia menggigil sebelum menanyakan pertanyaan yang langsung ada di benaknya. Tahun ini hanya ada satu bulu, benar kan? Penasihat pertama mengangguk tanpa suara, sementara penasihat lainnya mencemoohnya begitu saja. Pada akhirnya, Itzcoatl lah yang memutuskan bagaimana melanjutkan informasi baru ini. Kalau ular bulu itu sudah kembali, bukankah seharusnya itu sesuatu yang dirayakan? Kenapa dia marah pada kita? Ketika penasihat kedua mendengar alur pemikiran ini, dia langsung protes. Yang mulia, apakah Anda benar-benar percaya omong kosong seperti itu? Kita seharusnya tidak langsung mengambil kesimpulan, sebaliknya kita harus mengirimkan pasukan yang lebih besar untuk menyelidiki wilayah tersebut, dan mencari tahu mengapa orang-orang kita terus menghilang. Setelah mendengarkan alasan yang begitu kuat, alih-alih tahayul yang disuarakan penasihat lainnya, Itzcoatl menyadari bahwa ia seharusnya tidak langsung berasumsi bahwa Dewa Pendendam telah kembali, dan sebaiknya mencari tahu penyebab hilangnya mereka sebelum mengambil kesimpulan. Dengan ekspresi tegas di wajahnya, Kaisar Aztec mengeluarkan dekret. Kau benar. Kita harus menyelidiki ini secara menyeluruh. Jika sejumlah kecil pengintai terus menghilang, kita akan mengirim pasukan untuk mencari tahu mengapa mereka terus menghilang. Bersiaplah untuk mengirim pasukan penuh prajurit terhebat kita ke wilayah ini. Aku berani melihat apakah begitu banyak orang akan lenyap begitu saja. Setelah berkata demikian, kedua penasehat itu membungkuk hormat kepada kaisar mereka sebelum melaksanakan perintahnya. Sesuai perintahmu. Setelah mengatakan ini, mereka meninggalkan istana, meninggalkan Itzcoatl sendirian. Pria itu menatap kosong ke kejauhan di mana pantai terbentang, mengucapkan satu kalimat dalam kesedihannya. Teleksikliku yang manis, semoga baik-baik saja. Di dalam benteng Jerman di pesisir Mesoamerika, Teleksikli duduk di sebuah kamar batu besar. Terlepas dari ukuran dan kemewahan kamarnya, putri Aztec itu tak lebih dari seorang tahanan. Hal ini terlihat jelas dari jeruji jendela dan pintu baja tebalnya. Sejak Honoria dan tentara Jerman menemukan kaisar yang hilang, mereka telah memenjarakan Teleksikli. Selama berbulan-bulan, tempat tinggalnya berpindah-pindah, hingga Jerman selesai membangun benteng mereka. Ia hanya menyaksikan sedikit hal selama menjadi tawanan, karena Berengar memastikan ia tidak dapat mengamati apapun yang bernilai strategis. Dengan demikian, satu-satunya jendela di kamarnya hanya memiliki pemandangan Samudra Atlantik yang luas dan tidak ada yang lain. Meskipun menjadi tawanan, ia hidup cukup baik, bahkan mungkin lebih baik daripada jika ia masih berada di Istana Aztec di Tenochtitlan. Kapanpun, jika ia merasa lapar, ia bisa memesan layanan kamar dari menu hidangan Jerman yang lengkap. Para pria berambut pirang itu tidak menunjukkan tanda-tanda permusuhan saat melayaninya, dan para penculiknya tampaknya tidak pernah kehabisan persediaan. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa pengiriman persediaan rutin antara tanah air dan benteng pesisir adalah hal yang biasa. Selain makanan lezat yang bisa ia nikmati sepuasnya, Teleksikli memiliki saluran air yang berfungsi penuh dan perpustakaan buku-buku Jerman untuk menghiburnya. Ia pun tertarik untuk membaca. Meskipun ia tidak ingat persis bagaimana ia belajar bahasa Jerman, ia terus menambah pengetahuannya tentang dunia Berengar semampunya. Saat tidak membaca, ia berolahraga, menjaga bentuk ototnya dengan beban yang disediakan Berengar, dan menjaga kardio dengan karung tinju besar dan boneka gulat. Bahkan, ia sudah begitu terbiasa dengan kemewahan ini hingga hampir lupa bahwa ia adalah seorang tahanan. Begitulah adanya, sampai, tentu saja, Berengar datang mengunjunginya untuk pertama kalinya sejak ia di penjara. Sebuah ketukan terdengar di pintu saat Teleksikli sedang melakukan sit-up, sesuatu yang awalnya ia keluhkan, tetapi akhirnya ia menghentikan latihannya cukup lama untuk memeriksa siapa yang mengganggu aktivitasnya. Ketika ia membuka pintu, ia terkejut melihat Berengar berdiri di depannya dengan senyum lebar. Pakaian mereka berdua sungguh berbeda. Berengar mengenakan pakaian kebesaran kekaisarannya, sementara Teleksikli hanya mengenakan tong hitam tipis tanpa hiasan apapun. Rupanya, ia berasumsi bahwa pakaian dalam Jerman adalah pakaian paling efektif untuk berolahraga karena ia sama sekali tidak mengerti maksudnya. Ketika Berengar menatap perempuan setengah telanjang itu, rahangnya ternganga. Mungkin karena semua istri dan gundiknya bagaikan bunga-bunga yang anggun, tetapi matanya tertuju pada setiap otot yang terpahat sempurna di tubuh perempuan itu, yang kini berkilauan karena keringatnya. Perempuan itu tidak menghiraukan tatapan penuh nafsunya dan malah mengerutkan kening ketika melihatnya, menegur Kaisar Jerman karena tidak mengunjunginya lebih awal.
Kamu terlambat. Berengar hanya terkekeh sambil meminta izin masuk. Maaf ya. Aku sibuk banget sejak ketemu lagi sama teman-temanku. Boleh aku masuk? Menanggapi hal ini, Teleksikli hanya mendengus, tetapi ia membuka pintu cukup lebar agar Berengar bisa masuk, dan segera duduk di mejanya. Ekspresi percaya diri terpancar di wajahnya saat ia menatap perempuan itu, yang bahkan tidak repot-repot berpakaian. Perempuan itu malah mengambil sebotol bir dan menenggak isinya untuk menghilangkan dahaga. Setelah itu, ia bertanya tentang alasan Berengar berkunjung. Jadi, mengapa kamu ada di sini sekarang, setelah sekian lama? Berengar hanya tersenyum sebelum mengucapkan kalimat sederhana, meninggalkan gadis itu dengan banyak pertanyaan. Waktunya telah tiba. Bab 629. Bukankah aku maha penyayang? Maaf, waktunya untuk apa? Teleksikli menatap Berengar dengan kebingungan di mata coklat tuanya, dia tidak mengerti apa yang dia bicarakan ketika dia mengucapkan kalimat itu. Waktunya telah tiba. Berengar meluangkan waktu untuk menenangkan diri sebelum menceritakan kabar yang diterimanya. Ada ekspresi puas di wajahnya saat ia menguraikan rencananya secara rinci. Para pengintaiku melaporkan ayahmu sedang mengerahkan pasukan besar dengan satu tujuan. Untuk menyelidiki hilangnya dirimu dan orang lain yang telah menemukan permukiman kecil kita di pesisir ini. Niatku adalah menghancurkan pasukan ini sebagai bukti superioritas Jerman. Baru setelah aku menembak mati prajuritmu, aku akan menggunakanmu sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi selanjutnya. Teleksikli terkejut mendengar rencana Berengar untuk menguasai rakyatnya. Ia menduga Berengar datang ke negeri ini dengan niat jahat, tetapi ia tidak pernah tahu bahwa Berengar ingin memperbudak rakyatnya. Karena itu, ia bangkit dari tempat duduknya dengan geram dan menekan Berengar ke dinding batu yang dingin. Meskipun mengancam, Berengar hanya menyeringai puas saat mempertanyakan tindakannya. Kau pikir menyakitiku itu ide bagus? Apa kau lupa kau tawananku? Dengan satu perintah, aku bisa memenggal kepalamu. Mendengar ancaman ini, Teleksikli menatap Berengar dengan kaget sebelum melepaskannya. Ia segera duduk kembali di kursinya sementara Berengar membetulkan medalinya. Setelah Berengar duduk di hadapan Putri Aztek, Teleksikli mulai mempertanyakan motifnya. Mengapa kamu melakukan ini? Ketika Berengar mendengar ini, dia mencemooh kenaifan gadis itu sebelum menguliahinya tentang realitas dunia. Kenapa aku melakukan ini? Kenapa semua orang melakukan ini? Alasanku sederhana. Ini semua tentang sumber daya, dan rakyatmu memiliki cadangan perak dan emas yang sangat besar yang sangat kubutuhkan. Ini bukan urusan pribadi, Teleksikli, dan sejujurnya, aku cukup menyukaimu. Kau jauh lebih beradab daripada yang kukira sebelumnya. Lagi pula, kurasa kau salah tentang apa yang ingin kucapai di negerimu ini. Sang Putri Aztek mendengus sambil menyilangkan lengannya dan bersandar di kursinya, sambil meletakkan kaki telanjangnya di atas meja. Oh ya, kau tidak ingin menaklukkan kekaisaran kami, memperbudak rakyatku, dan mengorbankan kami untuk dewa-dewamu. Berengar tertawa terbahak-bahak mendengar ini, begitu terbahak-bahaknya hingga air mata mulai menggenang di matanya. Gagasan bahwa orang Jerman begitu biadab hingga tega mengorbankan manusia sungguh menggelikan baginya. Sudah hampir 1 milenium sejak Jerman terakhir kali melakukan praktik biadab seperti itu, dan bahkan saat itu para sejarawan masih memperdebatkan apakah ritual semacam itu hanyalah propaganda anti-pagan yang disebarkan oleh gereja untuk mengutuk musuh-musuh mereka. Akhirnya, Berengar menyeka air matanya sebelum menanggapi pernyataan absurd ini. Tidak, untuk semua hal itu. Aku tidak berencana menaklukkan bangsamu dan mencaplok wilayahmu ke dalam kekaisaranku. Aku juga tidak berniat memperbudak siapapun di wilayahmu. Soal pengorbanan manusia, itu adalah hal terakhir yang akan kulakukan di dunia ini. Bangsaku lebih beradab daripada bangsamu. Kami tidak terlibat dalam ritual brutal seperti itu. Jawaban ini membingungkan sang Putri Aztek, karena ia tidak tahu apa lagi yang akan dituntut Berengar dari ayahnya, hingga sebuah ide terlintas di benaknya, membuatnya tersipu malu, dan menjauh dari Berengar, yang membuat pria itu menatapnya dengan aneh. Akhirnya, ia mengungkapkan ide apa yang membuatnya bereaksi seperti itu. Aku akui aku memang tertarik padamu, tapi aku tidak berniat menikahimu, Berengar von Kufstein. Menanggapi hal ini, Berengar hanya mengejek sebelum menghancurkan aksi tsundere gadis itu. Oh, ya ampun, hukum Jerman menyatakan aku boleh menikah 1 kali lagi, tanpa bermaksud menyinggung, tapi aku bisa mendapatkan yang lebih baik darimu. Tapi, kalau kau mau jadi simpananku, aku tidak keberatan. Lagi pula, kau punya daya tarik yang tak dimiliki istri-istriku yang lain. Jawaban ini membuat Teleksikli membenturkan kepalanya ke meja karena malu. Ia tak percaya ia mengira pria ini ingin menikahinya. Ia mengabaikan semua yang dikatakan pria itu, begitu hancur oleh kalimat, aku bisa lebih baik darimu, sehingga ia sama sekali tidak menghiraukan saran Berengar. Akhirnya, ia pulih dan merasa bingung. Jika ia tidak ingin menaklukkan kaumnya,
dan tidak ingin menikahinya, lalu mengapa ia bersikap begitu bermusuhan terhadap kaumnya? Ia hanya bisa bertanya, daripada langsung berasumsi. Oke, baiklah, aku akan gigit. Apa yang sebenarnya kau inginkan? Menanggapi hal ini, senyum puas muncul di wajah Berengar saat dia sekali lagi menguliahi gadis itu tentang rencananya. Oh, sangat sederhana. Aku ingin memaksa ayahmu untuk mengakui kekaisaran Jerman sebagai atasannya, agar dia bisa membayar upeti kepada kita sebagai imbalan atas perlindungan kita. Kerutan terbentuk di wajah Putri Aztek saat dia mendengar ini sebelum dengan keras kepala menanggapi pernyataan Berengar. Perlindungan. Kami tidak butuh perlindunganmu. Menanggapi hal ini, Berengar terkekeh sekali lagi sebelum mengungkapkan kebenaran masalahnya. Apa, kau serius berpikir kami orang Jerman satu-satunya yang melintasi Samudra Atlantik? Kami mungkin kekaisaran terkuat di dunia ini, tapi ada banyak negara kuat lain di tempat asalku, yang manapun bisa melindas kekaisaranmu yang menyedihkan dan primitif itu. Ya, kau memang butuh perlindungan kami. Sayangnya, saya sangat menyadari bahwa Anda berasal dari budaya pejuang yang sombong, dan mustahil ayah Anda akan menyetujui tuntutan saya tanpa menunjukkan secara brutal superioritas kita yang luar biasa. Jadi ya, saya akan menumpahkan darah pasukan Anda, lalu saya akan berbaris ke ibu kota Anda sebagai sang penakluk, menuntut ayah Anda membayar upeti dalam bentuk emas, perak, minyak, dan sumber daya apapun yang saya inginkan. Sebagai imbalan atas upeti ini, kau, atau sisa peradabanmu setelah aku selesai, dapat terus hidup di tanah yang kutetapkan sebagai negara pembayar upeti di bawah perlindungan kekaisaran Jerman yang perkasa. Meskipun dalam keadaan yang jauh lebih beradab. Setelah kau memahami rencanaku, aku hanya punya satu pertanyaan. Bukankah aku berbelas kasih? Teleksikli tidak menanggapi Berengar, melainkan ia menoleh ke samping dengan air mata berlinang. Menyadari bahwa pria yang telah menyelamatkan hidupnya akan menjadi penyebab hilangnya kedaulatan rakyatnya di dunia ini. Seandainya ia bertarung sampai mati bersama Berengar di lembah sungai itu, mungkin rakyatnya akan selamat. Berengar, tentu saja, tidak terima dengan penolakan ini dan bangkit dari tempat duduknya, mencengkeram wajah perempuan itu, memaksanya menatap matanya sementara ia berteriak sekeras-kerasnya. Bukankah aku penyanyang? Respons yang begitu keji memicu rasa takut dalam diri wanita itu, yang secara naluriah membuatnya tersentak. Ia lalu menundukkan kepala tanda tunduk sambil mengangguk tanpa suara. Setelah melihat ini, Berengar menyeringai dan melepaskan wajah cantik Putri Aztek, lalu duduk kembali di kursinya dan mengomentari tindakannya sebelumnya. Nah, itu tidak terlalu sulit, kan? Setelah mengatakan ini, Berengar bangkit dari tempat duduknya sekali lagi, lalu mengetuk pintu baja itu dengan 3 hentakan tinju yang keras. Para penjaga di sisi lain segera membukanya, dan Berengar melangkah masuk, meninggalkan satu pesan terakhir untuk Putri Aztek sebelum pergi. Kau harus bersiap, karena kau punya peran dalam semua ini. Sampai saat itu tiba, duduklah, dan dengarkan gemuruh senjataku saat mereka membantai pasukan ayahmu. Setelah berkata demikian, Berengar berbalik, dan para penjaga menutup pintu di belakangnya, meninggalkan Teleksikli sendirian merajuk memikirkan semua yang didengarnya. Sedangkan Berengar, ia berjalan keluar ke halaman dan menaiki tangga menuju benteng. Ia menatap ke arah tempat terbuka yang telah dibuat oleh para prajuritnya. Tak lama lagi, tentara Aztek akan tiba, dan tentara Jerman akan mempertahankan posisi mereka. Itulah yang terbesit dalam benak Berengar sambil menyeringai menatap bendera kekaisaran yang berkibar tertiup angin. Sebuah simbol kejayaan Reich yang akan selalu berdiri di pantai ini hingga akhir zaman. Disinilah ia akan berdiri, dan dengan demikian, membawa peradaban sejati ke negeri orang-orang biadab ini. Mungkin dalam beberapa abad, suku Aztek dan orang-orang Meksika lainnya, yang berada di bawah kuk tirani mereka, akan berterima kasih kepadanya karena telah mengakhiri ritual barbar perbudakan dan pengorbanan manusia. Namun, ia sangat meragukan hal ini, karena di masa lalunya, orang-orang yang dengan murah hati dibawa oleh kekaisaran Eropa untuk peradaban modern justru membenci mereka. Pikiran-pikiran inilah yang mengalir di benak Berengar saat ia menatap ke kejauhan dan menunggu kedatangan tentara Aztek. Bab 630. Pertunjukan kekuatan yang kejam. Berminggu-minggu telah berlalu sejak Berengar mengunjungi tawanan kesayangannya, dan saat itu akhirnya tiba. Di tanah lapang di luar benteng Jerman yang menjadi permukiman utamanya di Mesoamerika, sekitar 25.000 pasukan Aztek berdiri, menatap dengan takjub benteng-benteng yang tampaknya baru saja dibangun dalam semalam. Mereka tidak tahu bagaimana hal seperti itu bisa terjadi tanpa sepengetahuan mereka, tetapi itu akan menjelaskan banyaknya orang hilang yang telah terjadi selama beberapa bulan terakhir. Namun, mengingat luasnya permukiman, tampaknya tidak banyak orang yang berada di dalam benteng. Paling banyak, mungkin 1.000 orang. Sementara suku Aztek mengamati benteng bintang yang besar, pasukan Jerman di dalamnya balas menatap pasukan pribumi yang besar, siap melepaskan tembakan begitu tanda-tanda permusuhan pertama muncul.
Para prajurit Jerman berambut pirang bertindak sebagai penjaga permukiman mereka di dunia baru. Bagi mereka, ini adalah tanah Jerman, yang diklaim oleh kaisar sendiri, dan tidak ada kekuatan, betapapun besarnya, yang akan memaksa mereka pergi. Suku Aztek tak percaya apa yang mereka lihat. Para pria di seberang padang rumput itu mengenakan pakaian aneh, dan menghunus senjata-senjata unik, semuanya dengan penampilan yang menyiratkan keilahian. Hal semacam itu menimbulkan ketakutan di hati para prajurit yang datang untuk mencari penyebab banyaknya orang hilang yang baru-baru ini terjadi di wilayah kekaisaran mereka ini. Kapal-kapal besar yang terparkir di dermaga menunjukkan bahwa orang-orang ini memang datang dari seberang lautan luas. Mungkinkah mereka utusan ular berbulu? Jika ya, mengapa mereka tampak begitu bermusuhan? Ada banyak pertanyaan di benak para prajurit Aztek saat mereka berjuang mengumpulkan keberanian untuk mendekati pemukiman besar berbentuk bintang itu. Sementara pasukan Aztek berdebat tentang bagaimana melanjutkan, seorang perwira Jerman mengamati melalui teropongnya sebelum melaporkan penilaiannya terhadap pasukan musuh kepada kaisarnya. Kaisar, saya yakin kita akan mampu mempertahankan posisi ini, tetapi mereka tidak tampak bermusuhan, melainkan tampak terkejut. Mungkinkah kejayaan Reich telah mengejutkan mereka hingga mereka takluk? Berengar menatap petugasnya seolah-olah pria itu idiot. Ia bisa melihat dengan jelas bahwa mereka bereaksi dengan terkejut. Namun, ia tidak menanggapi petugas itu dengan merendahkan, melainkan memberinya perintah tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Aku tidak peduli bagaimana reaksi mereka. Lepaskan tembakan peringatan. Kalau mereka menginjakkan kaki di tanah yang kuklaim, aku akan memberimu izin untuk melepaskan tembakan. Ini bukan soal negosiasi, ini unjuk kekuatan. Setelah berkata demikian, perwira itu bergegas menyampaikan perintahnya ke baterai artileri terdekat. Dalam hitungan detik, peluru-peluru itu dimuat ke dalam meriam dan ditembakkan ke kejauhan menuju tentara Aztek. Peluru-peluru itu meledak di pesisir pantai, cukup jauh dari tentara Aztek sehingga tidak benar-benar melukai mereka, tetapi cukup dekat sehingga mereka bisa merasakan sengatan ledakannya. Ketika suku Aztek menyaksikan serangkaian ledakan itu, mereka panik, hampir membubarkan barisan pada saat itu juga. Mereka belum pernah melihat kekuatan destruktif seperti itu dari apapun selain kekuatan alam. Namun, ledakan dahsyat seperti itu terjadi tepat di depan mata mereka, dan merupakan akibat dari tindakan orang asing itu. Pemimpin pasukan Aztek hampir pingsan melihat serangkaian ledakan dahsyat itu. Ia tak ingin mendekati benteng itu lagi. Lagi pula, ia dan anak buahnya telah menyaksikan sendiri mengapa begitu banyak orang menghilang selama beberapa bulan terakhir, dan daripada mengambil risiko hal seperti itu terjadi pada dirinya sendiri, ia lebih memilih mundur. Ia hendak memberikan perintah ini ketika mendengar jeritan dari antara pasukannya. Putra sang pemimpin sendiri telah jatuh ke tanah, darah mengucur melalui baju zirahnya yang berlapis baja. Rupanya, pecahan peluru telah menancap di dada pria itu dan memotong arteri aortanya, menewaskan pemuda itu dalam hitungan detik. Ketika pemimpin pasukan Aztek melihat ini, ia ketakutan, bergegas ke sisi anak laki-laki itu dan meraih tubuhnya yang tak bernyawa, memohon kepada para dewa untuk menghidupkannya kembali. Ini tidak mungkin. Bangun! Bangun, anakku! Demi Tuhan, tolong selamatkan dia! Para prajurit Aztek lainnya mencoba menghibur komandan mereka dengan memegang bahunya, tetapi hal itu justru memicu reaksi keras. Pria itu menyeka air matanya dan menatap benteng Jerman dengan kebencian yang begitu besar hingga mengancam akan menelan dunia. Tak lagi waras, ia memerintahkan penyerangan ke benteng tersebut. Bunuh bajingan-bajingan pembunuh itu. Aku tidak peduli mereka dewa atau manusia, mereka harus membayar atas apa yang telah mereka lakukan pada anakku. Setelah perintah itu diberikan, ribuan prajurit Aztek langsung mempertanyakan perintah mereka. Mereka pasti sudah gila untuk mematuhinya. Mereka semua telah menyaksikan sendiri kekuatan penghancur senjata-senjata ini. Siapapun orang asing ini, mereka mampu membunuh seseorang yang jaraknya puluhan meter dari ledakan senjata mereka. Menyerang benteng sama saja dengan mengorbankan nyawa secara sukarela. Namun, terlepas dari keraguan ini, mereka murka atas kematian tak beralasan putra sang komandan, serta fakta bahwa begitu banyak rakyat mereka telah hilang. Entah karena kebodohan atau kebencian murni, ribuan orang ini bergegas menuju dinding batu pendek benteng bintang, meneriakkan seruan perang mereka. Saat itu terjadi, Berengar melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada senapan laras belakang, mortir, dan meriam putar, untuk menembaki musuh. Kombinasi peluru 75 mm, 60 mm, dan 40 mm mendarat di atas pasukan yang menyerbu, menghancurkan setiap orang dalam radiusnya. Meskipun banyak sekali korban yang menderita akibat satu serangan beruntun, suku Aztek terus melanjutkan serangan mereka, diliputi amarah. Gerombolan prajurit Aztek yang berteriak-teriak bertemu dengan pertunjukan artileri yang luar biasa hebat, karena setiap detik pasukan Jerman menembakkan peluru lagi ke barisan musuh, menghancurkan orang-orang hingga hancur berkeping-keping saat peluru meledak di tanah dekat kaki mereka.
Jeritan mengerikan memenuhi udara, namun artileri Jerman tak henti-hentinya menembak, menghujani garis pantai Mesoamerika dengan proyektil peledak. Merenggut nyawa ribuan prajurit Aztec yang mati-matian berusaha mencapai jangkauan agar bisa meluncurkan atlatl batu primitif mereka. Tepat ketika pemimpin perang Aztec melewati jarak dekat artileri Jerman yang berbahaya, gema tembakan senapan menggema di udara, ketika proyektil kaliber 45-70 menancap di tengkorak pria itu, menghancurkan kepalanya. Melihat keberhasilannya, seorang tentara Jerman yang terlalu bersemangat berteriak kegirangan sambil menarik baut senapannya, mengeluarkan peluru bekasnya sebelum mengisi ulang senapannya. Dapat 1. Mendengar ini, Berengar terkekeh sambil menatap pembantaian yang tak berperi kemanusiaan itu. Ini bukan pertempuran, melainkan pembantaian. Terlepas dari pemandangan berdarah itu, Berengar tak terpengaruh, ia sudah cukup menyaksikan perang sehingga kekerasan yang berlebihan seperti itu tak lagi memengaruhinya. Sambil menyaksikan konflik itu berlangsung, ia mendengar seorang prajurit lain berkomentar betapa sederhananya segala sesuatu dibandingkan dengan perang-perang mereka sebelumnya. Rasanya seperti menembak ikan di dalam tong. Saat musuh semakin dekat, senapan mesin yang diputar manual melepaskan tembakan, melepaskan ribuan peluru timah ke sasaran dalam hitungan menit. Mereka yang cukup beruntung untuk selamat dari rentetan artileri segera mendapati tubuh mereka hancur berkeping-keping oleh rentetan peluru. Setelah komandannya tewas, dan separuh pasukan mereka dibantai di medan perang, para prajurit Aztec yang tersisa dengan bijaksana membubarkan barisan dan melarikan diri. Pasukan Jerman tidak menghentikan tembakan mereka sampai tidak ada lagi yang bisa ditembaki. Dalam hitungan menit, pertempuran telah dimulai dan berakhir dengan kemenangan telak Jerman. Setelah tembakan terakhir bergema di udara, Berengar menatap prajurit-prajuritnya dan memanggil mereka, mencari tahu apakah ada korban di pihaknya. Apakah ada yang terluka? Para prajurit Jerman melakukan penghitungan cepat dan mendapati tidak ada satupun dari mereka yang terluka selama pertempuran. Maka, sebuah suara penuh percaya diri memenuhi udara, ketika seorang perwira marinir menjawab pertanyaan kaisarnya. Tidak ada satupun korban, Kaisar. Mendengar ini, Berengar menyeringai sambil sekali lagi menatap pemandangan berdarah itu. Bau darah mesiu memenuhi udara saat ia merenungkan fase selanjutnya dari operasinya. Dengan satu perintah, pertempuran berakhir. Amankan wilayah ini. Kemenangan milik kita. Setelah berkata demikian, Berengar turun dari bentengnya dan kembali ke sel tahanan tempat Putri Aztec menunggu. Ia berencana memamerkan kemenangannya di hadapan putri sebelum mengajaknya dalam perjalanan menaklukkan kekaisaran Aztec. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.